Semuanya bermula saat perang melawan Raja Iblis 1000 tahun lalu, tepat di hari ketika para monster iblis menerobos garis depan dan menyerang manusia. Kamu mungkin berpikir, oh, sial, klise lagi. Aku sudah melihat awal cerita seperti ini sebanyak 16 kali. Tapi tunggu dulu, prajurit, santai saja. Umat manusia berjuang melawan makhluk-makhluk itu demi kelangsungan hidup. Namun, perang yang panjang dan tak berujung itu terus berlanjut. Tanah terus dibasahi darah sementara jumlah monster iblis terus berkurang, sampai tiba-tiba seseorang muncul menunggangi naga hitam. Saat itulah penyihir legendaris muncul. Boom, dia dengan mudah melenyapkan seluruh medan perang, mengalahkan semua monster iblis. Kehadiran naga yang begitu megah saja sudah menimbulkan ketakutan pada semua monster. Semua orang di medan perang memuja sang pahlawan. Tapi kemudian, entah dari mana, dia tiba-tiba jatuh mati ke tanah. Sang penyihir mengalami kematian misterius tepat saat dia memenangkan perang melawan para iblis. Sang penyihir berkata dia akan menunggu seseorang yang terobsesi dengan kekuatan, seseorang yang tidak akan menyerah pada godaan atau korupsi. Pemandangan kemudian berubah sepenuhnya ke stasiun kereta bawah tanah di mana orang-orang sedang menonton pertandingan UFC. Itu adalah pertarungan ke-17 juara dunia yang sedang mempertahankan gelarnya. Di sekitar oktagon, semua orang bersorak dan berteriak untuk sang penantang. Di sudut kiri biru ada seorang pria bernama Patrick, sang penantang. 120 kg otot murni yang kering seperti binaragawan dan semua orang meneriakinya untuk membunuh. Sementara itu, di sudut kanan adalah juara dunia dengan 37 pertarungan dan 37 kemenangan. Seseorang yang belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun hingga hari ini dan memiliki tubuh berotot dengan kadar lemak hanya 5%. 100 kg otot, rambut hitam yang keren. Keduanya berhadapan muka. Sang penyiar mengatakan bahwa Kim Jin Ho sepertinya tidak menggunakan kakinya belakangan ini. Dan Patrick mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia pasti mengalami cedera kaki dan hari ini adalah hari di mana dia akan kalah. Semua orang mulai berpikir bahwa pada akhirnya Kim Jin Ho harus kalah. Pria itu sudah berusia 48 tahun. Tidak mungkin dia akan terus menang selamanya. Dan dengan itu, bel berbunyi untuk memulai pertarungan. Patrick bahkan belum bergerak dan dia sudah memekuk kaku. Kehadiran bajingan di depannya itu sangat menakutkan. Itu sudah diduga dari sang juara. Tapi dia tahu kaki pria itu cedera. Jadi dia bergerak ke arahnya untuk mencoba melakukan takedown dan menjatuhkannya ke tanah. Dia merunduk untuk meraih kakinya, mengatakan bahwa pria ini sombong karena berani datang kering dalam keadaan cedera. Namun, saat dia hampir menyentuh kaki itu dan tersenyum karena mengira dia berhasil, sebuah serangan laser sudah datang dari samping. Boom, darah memancar di arena dan selesai sudah. Pertarungan itu berakhir. Man, Patrick hancur berantakan di sana. Kim Jin Ho mengatakan itulah alasan mengapa dia tidak menggunakan kakinya. Jika tidak, itu akan terlalu mudah. Sial, pria yang sangat sombong. Beberapa saat kemudian, dia mengenakan mantelnya, membanting pintu loker, dan bersiap untuk pergi. Seorang pria dengan nada bercanda menyuruhnya menunggu, mengatakan ada orang-orang yang ingin mewawancarainya, bahwa dia harus berbicara dengan penggemar dan semua hal semacam itu. Tapi, Jin Ho hanya mengatakan suruh mereka mengirim pesan. Saat jadwalnya kosong, dia punya urusan yang lebih penting. Temannya bilang dia harus mengerti. Di luar sedang hujan deras, lalu lintas kacau balau. Jin Ho bilang itu justru lebih baik. Dia akan berlari dan sampai di sana lebih cepat. Tiba-tiba, dia sudah membanting pintu dan temannya mencoba pergi sambil mengatakan jaraknya 30 km. Tapi pria itu bahkan sudah tidak ada lagi di sana. Dia menghilang di depan mata semua orang. Dan sekarang giliran para reporter yang mengganggu sang pelatih, ingin tahu bagaimana dia menciptakan legenda tersebut. Sang protagonis kembali ke rumah sementara sang pelatih berpikir ini sungguh akan menyedihkan. Dia teringat pertama kali dia melihat anak ini bertarung. Dia memulai debutnya dengan menghabisi lawan dengan satu pukulan. Pertarungan berikutnya adalah dengan sikut. Kebanyakan pertarungan tidak berlangsung lebih dari 30 detik. Dan yang bisa dirasakan sang pelatih hanyalah kesedihan. Dia yakin Kim Jin Ho tidak akan menemukan siapapun yang mampu menghadapinya sampai hari dia pensiun. Lalu dia memberitahu para reporter bahwa masalah kaki itu hanya untuk membuat pertarungan lebih menantang. Beberapa saat kemudian, sampai di apartemen, dia basah kuyup. Lantai 14 penuh dengan hadiah di pintu masuk dari para penggemar. Dan boom, pria itu adalah juara dunia, kan? Tempat tinggalnya adalah sebuah rumah mewah, dan itu berada di sebuah gedung apartemen. Kau mengerti maksudku? Pria itu membuat rumah mewah di dalam gedung, tapi yang paling dia sukai ada di sana. Men, komputer gamingnya. Benar sekali, Bung. Juara dunia UFC, kita juga seorang pecandu game. Bukan sekadar game biasa, tapi yang disebut Les Savior. Game yang sangat sulit hingga kebanyakan pengguna Korea yang biasanya menyukai game jenis ini menyerah. Kim Jin Ho, bagaimanapun, telah memainkannya setiap hari selama 10 tahun terakhir. Dia telah mengasah keterampilannya, bertarung melawan orang-orang dan monster yang semakin kuat. Begitulah cara dia menjalani hidupnya. Sang protagonis tersenyum, mengatakan dia berharap dia tidak menang hari ini seperti biasanya. Di sana ada karakternya, Fei, di medan perang. Yang paling dia sukai adalah perasaan menantang makhluk yang kuat. Dan sekali lagi, dia akan berhadapan dengan Raja Iblis, Aar. Beberapa waktu berlalu dan ekspresi Jin Ho berubah. Dia berhadapan langsung dengan Raja Iblis, tetapi makhluk itu hampir tidak memiliki sisa HP. Hellpine. Dia melihat bar HP-nya. Dia tidak bisa mempercayainya. Dengan kecepatan ini, dia akan menang. Dia memukul Raja Iblis, menyuruh bajingan itu untuk bertahan dengan benar. Dia
mencoba serangan ke arah Kaki dan bertanya-tanya bagaimana dia tidak bisa menghindari sesuatu yang begitu jelas. NPC malang itu mencoba melawan balik, tapi itu sulit. Karakter berambut pirang Kim Jin-ho menghabisinya sambil bertanya-tanya mengapa polanya hari ini terlalu sederhana, karena setiap serangan yang dia lancarkan mendarat dengan sempurna. Dia mengaktifkan aura singa dan serangkaian tebasan muncul pada Raja Iblis. Saat dia menyalakan PC hari ini, niatnya adalah untuk menantang lagi, membidik kemenangan. Tapi saat ini, dia takut untuk menang. Dia menyuruh Raja Iblis untuk bertahan dan mencoba sesuatu yang berbeda, bahwa dia akan menang, bahwa dia tidak akan kalah hari ini. Kim Jin-ho bahkan menekuk jari-jarinya di tombol perintah, mencoba agar tidak menang, tapi itu tak terelakkan. Pada akhirnya, dia melancarkan tebasan yang membunuh Raja Iblis. Dengan itu, dia diberi selamat karena menjadi orang pertama yang membunuh Raja Iblis Isizar. Pada saat itu, ekspresi Kim Jin-ho berubah. Dia telah menjadi juara di dua dunia yang sangat berbeda. Mouse bergerak layar, dan sekarang dia marah pada dirinya sendiri, bertanya-tanya siapa yang akan dia lawan sekarang. Mungkin dia harus lari di tengah hujan ini dan mencari beruang di hutan. Tapi kemudian, di tengah-tengah awan, cahaya keemasan muncul, dan sambaran petir aneh menghantam. Saat dia merasakan sesuatu mendekat dan melihat ke atas, petir itu sepertinya menyambar tepat ke apartemennya. Layar menjadi hitam dan dia merasakan sensasi vertigo yang aneh sementara seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Dia melihat ke atas dan melihat hujan, lalu bertanya-tanya kapan dia meninggalkan rumahnya. Tapi saat dia menundukkan pandangannya, dia melihat dia mengenakan celana oranye yang aneh. Tiba-tiba, seseorang meletakkan tangan di bahunya dan memanggilnya dengan sebutan 218. Seorang gadis berambut pirang dengan mata biru mengatakan mereka tidak punya waktu untuk ini. Mereka harus segera melarikan diri dari sana sekarang juga. Dia seharusnya tidak berdiri di sana seperti orang bodoh. Dia sedikit bingung dan melihat nomor 172 di kemejanya dan langsung bertanya-tanya di mana dia berada. Di depan dirinya, ada banyak narapidana lain yang mencoba melarikan diri dari penjara yang lebih terlihat seperti kastil. Melihat salah satu benderanya, dia pikir dia mengenali pola alam tersebut. Tapi kemudian 172 menyuruhnya bangun dari lamunan karena ini adalah kesempatan terakhir yang mereka miliki untuk melarikan diri. Jika tidak sekarang, mereka tidak akan pernah keluar dari penjara Butcher. Lihat wajah pria itu, men, dan jelas, dia sudah mengenali nama penjara Butcher. Aku sudah menyukai awal cerita ini, bukan? Boom, pria itu melarikan diri karena sambaran petir. Tuhan melihat ke bawah dan berkata bahwa itu sudah cukup untuk dunia lain. Yang satu ini sudah terlalu OP. Kuat. Jelas, meskipun protagonis menyadari apa yang sedang terjadi, dia masih agak bingung sementara 172 menariknya. Di samping mereka, sekumpulan narapidana terus lewat, menarik gerbang dalam sebuah tarik tambang. Kim Jin-ho ingin percaya ini adalah mimpi, tetapi pada saat yang sama, ini terasa terlalu nyata. Dia mulai berlari di samping gadis itu, mencoba memahami bagaimana dia berakhir di dalam game yang biasa dia mainkan, sampai dia memutuskan untuk tenang dan melarikan diri dari tempat ini terlebih dahulu, baru kemudian khawatir tentang cara memecahkan misteri ini. Tapi tiba-tiba, dia berhenti dan menyuruh 172 untuk memperhatikan. Ini aneh. Ini seharusnya menjadi penjara paling aman dari semuanya, dan semuanya terlalu kacau. 172 mengatakan itu karena Direktur Clark tidak ada di sana. Sepertinya dia pergi untuk menangani sesuatu, dan ini adalah kesempatan semua orang untuk melarikan diri. Kim Jin-ho, bagaimanapun, tiba-tiba mencengkeram kerah bajunya dan berlari ke arah berlawanan. Dia menyuruhnya melepaskan, mengatakan dia gila, tapi dia yakin penjara ini terlalu aman untuk jatuh ke dalam kekacauan seperti ini. Dan sesuatu memberitahunya bahwa siapapun yang melewati pintu itu tidak akan hidup lebih lama lagi. 172 mencoba melawan, menyuruhnya melepaskannya. Dan pada saat itu, yang lain berhasil membuka pintu dan mulai merayakannya, mengatakan mereka akhirnya bebas. Mereka semua keluar sementara pemuda kita membawanya lebih jauh ke dalam penjara. Tapi jelas, senyum para pelarian itu lenyap dengan sangat cepat. Bung, entah dari mana, lengan mulai berterbangan, kaki di mana-mana, dan Direktur Clark ada tepat di depan mereka semua. Pria itu berbalik dan berkata, tempat ini benar-benar penuh dengan cacing yang menyedihkan. Dia memberi perintah agar mereka dibunuh, dan pasukan menyerbu masuk. 172 bertanya mengapa dia ada di sana, sementara pemuda kita langsung berkata bahwa ini jelas merupakan jebakan. Sekarang para penjahat semua bergegas kembali ke penjara dengan putus asa. Bung, dinding-dinding dicat dengan darah. Beberapa saat kemudian, Clark menyuruh mereka mengumpulkan para penyintas. Barisan penjahat terbentuk. Boom, hanya protagonis kita dan temannya yang berbeda di sana. Copy and paste digunakan dengan sangat kentara. Dia tepat di sampingnya hampir muntah. Sebenarnya, wow, dia muntah di tangannya. Semuanya akan lebih baik jika langsung muntah di lantai. Dan yang terburuk dari semuanya, karena muntah, dia dipukul karena bergerak. Jin-ho terkejut bahwa mereka sekejam itu, bahkan dengan anak-anak. Pantas saja kerusuhan terjadi di sana sepanjang waktu. Jika sesuatu seperti itu terjadi lagi, dia harus terlibat dalam pertarungan. Dan kemudian Clark muncul di depannya, setinggi 78 meter, mengatakan anak itu entah sangat beruntung atau terlalu pengecut karena mencoba melarikan diri. Tapi baginya, itu khas. Setiap penyihir seperti itu. Tidak lebih dari seorang pengecut. Menyebut orang seperti mereka saingan itu menjijikan. Dia berada tepat di depan wajah protagonis kita dan mengatakan bahwa Raan akan menyesal telah selamat hari ini. Pria itu pergi dan
dan sang protagonis menatap bayangannya bertanya-tanya apakah dia benar-benar baru saja dipanggil araan. Seminggu kemudian, langit biru yang indah dan pemuda kita sedang bekerja. Mereka harus menghabiskan sepanjang hari menumpuk batu, tapi bukan karena ada alasan besar, hanya agar mereka tidak bermalas-malasan dan punya kegiatan. Melihat tangannya sendiri yang babak belur, pemuda kita, yang saya bahkan tidak tahu harus memanggil apa lagi. Kim Jin Ho 218 akan mencari tahu nanti. Tapi pria yang sama ini mengeluh bahwa hanya mengangkat batu saja sudah membuatnya kehabisan napas, dan tubuh ini terlalu lemah. Belum lagi, mereka bilang dia seorang penyihir, tapi dia mencoba menggunakan sihir dan tidak terjadi apa-apa. Itu tampak seperti kegagalan total. Tapi baginya, itu tidak masuk akal. Araan seharusnya tahu cara menggunakan sihir. Itu karena Araan adalah nama keluarga penyihir paling kuat di wilayah itu. Saat itulah dia sadar. Dia mungkin berasal dari keluarga itu, tetapi dibuang karena tidak memiliki bakat sihir. Mengingat betapa kejam dan sadisnya keluarga itu sangat masuk akal. Kemudian penjaga menyuruhnya memindahkan batu itu ke sisi lain. Sang protagonis hanya menurut dan membawa batu itu. Dia menantikan sesuatu yang spesifik. Di jendela sistem, tertulis bahwa karena data yang berlebihan, sinkronisasi membutuhkan waktu. Pria itu begitu kuat di dunia nyata. Ya, pria ini berjuang untuk mengunduh filenya. Kemarin dan hari berikutnya, waktu makan atau ya, makan adalah kata yang kuat. Saat waktu makan, dia hanya diberi air dan roti, yang juga lebih terlihat seperti batu. Sang protagonis mengeluh bahwa dia telah berlatih keras, tetapi dengan makanan seperti ini, dia tidak akan membangun otot apapun. Kemudian 172 muncul dan bertanya apakah dia tidak akan memakan roti itu lagi. Dia bilang tidak dan menyuruhnya mengambilnya. Sekarang saya bingung. Jin Ho bilang teman ini aneh. Apa maksudmu ini seorang pria? Tidak mungkin. Tidak, saya pikir ada yang tidak beres. Mungkin. Kim Jin Ho bertanya-tanya mengapa orang ini, dan saya akan menyebutnya orang saja untuk saat ini sampai saya tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Dikurung di sini dalam usia yang begitu muda dan 172 menyuruhnya untuk berhati-hati belakangan ini. Sepertinya karena pria kita, beban kerja semua orang meningkat dan tidak ada yang senang tentang hal itu. Sekarang masuk akal bagi Jin Ho mengapa begitu banyak orang menatapnya di tempat itu. Dan 172 menyuruhnya untuk berhati-hati, terutama dengan 589 pemimpin para narapidana yang juga memiliki reputasi buruk di arena. Jin Ho kemudian mengatakan lebih baik tidak berbicara dengannya karena dia mungkin akan berakhir dalam bahaya juga. Tapi 172 mengatakan dia sudah mengenal semua orang, jadi dia bisa mengabaikannya. Dan protagonis kita berdiri mengatakan mereka akan mencari tahu sekarang juga. Sekumpulan narapidana mulai mendekat dan dia mengatakan situasi yang dia sebutkan akan segera terjadi. Pada saat itu, 172 terkejut saat melihat nomor pria itu. Baiklah, Bung. Secara teori, dia adalah pemimpin para narapidana, kan? Tapi jujur, saya pikir dia adalah pemimpin geng botak. Men, sejauh ini, hanya protagonis kita dan teman itu yang memiliki rambut. Tidak mungkin. Itu sebuah kebetulan. Dan sang pemimpin mengatakan dia mendengar alasan beban kerja mereka meningkat adalah karena anak itu. 218. Hanya ingin tahu apa hubungannya dengan itu. Yah, maksudku, itu memang salahmu, kan? Kau bajingan. Dia akan membuat alasan, tetapi sudah ada tangan seukuran kepalanya di depannya. Bung, itu membuka kawah di tanah, dan 172 berteriak untuk pemuda kita, tetapi seseorang mencengkeram leher sang pemimpin. Apa itu, Bung? Kau pikir Kim Jin Ho akan bermain-main? Dia sudah mendaratkan lutut tepat di dagu pria itu. Temannya dan orang-orang botak itu semua panik, memanggil sang bos. Dan ekspresi protagonis berubah, kan, men? Dia tidak sama seperti sebelumnya, dan sekarang lututnya tidak melakukan apa-apa. 589 bertanya, apa itu tadi? Dan sekarang pemuda kita dicengkeram kerah bajunya dan akan diputar seperti baling-baling. Men, pria itu dilemparkan ke dinding seperti protagonis dalam pertengkaran pasangan. Boom, temannya ada di sana ketakutan, memanggil 218. Tapi sang bos mengatakan jika dia tidak mati barusan, dia bisa yakin dia sudah ditandai untuk mati. Awas bos, kau lebih baik berhati-hati karena sinkronisasi baru saja mencapai 100%. Boom, lihat senyum kecil penjahat itu. Akhirnya, seseorang memasang serat optik di sistem terkutuk yang tidak pernah memuat ini. Dan, pertarungan akan segera dimulai. Dia sudah bangkit kembali, dikelilingi oleh aura itu atau dengan tinjunya yang penuh energi biru. Anak-anak itu semua sekarang ketakutan dengan aura-aura tersebut, melakukan gerakan tangan dan pemanasan kaki. Wah, men, dan dia sudah dalam posisi MMA, menyuruh pria itu untuk masuk ke ring. Sang bos tertawa, mengatakan, untuk seseorang yang ditinggalkan oleh klannya sendiri, dia benar-benar berani bicara. Tapi Jin Ho hanya menyuruhnya untuk diam dan segera masuk ke ring. Sang bos, lelah bicara, berlari lurus ke arahnya. Bung, pemuda kita melihat celah di kaki dan melakukan low kick. Tapi apa? Kau pikir itu akan mudah? Pria itu mencengkeram kakinya, mengatakan, anak itu akan mendapat pelajaran sekarang. Tapi lagi, apa? Kau pikir itu akan mudah? Pemuda kita melakukan gerakan Beyblade, mulai berputar, dan mendaratkan satu serangan tepat di sisi kepala. Sang bos terlihat sedikit linglung, tetapi sebelum dia bisa pulih, bam, satu lagi di bawah dagu. Men, pria itu hanya ingin jatuh, tetapi anak itu tidak akan berhenti di situ. Mengambil tendangan solid lainnya dan terhuyung ke belakang. Dengan itu, sang bos menghantam tanah hingga pingsan. Dan pria kita masih bersikap dramatis karena
karena itulah sebabnya dia tidak suka menggunakan kakinya. Tiba-tiba, seluruh penjara sudah mengeluarkan alat pengiris apel mereka menuju ke arah pemuda kita karena kau bahkan tidak bisa menyebut tongkat itu pisau, kan, men? Tapi pria kita menginjak sang bos, menarik lengannya, dan memberi peringatan. Jika mereka mendekat lagi, pria ini akan butuh bantuan untuk makan selama sisa hidupnya. Dengan itu, kepala botak semua membeku, tidak tahu harus berkata apa. Jinho menginjak lengan itu lagi dan mengatakan dia masih melihat banyak orang berdiri di sana. Jika mereka ingin menghentikan ini, maka panggil para penjaga. Segera, salah satu dari mereka berlari, mengatakan bahwa ketika penjaga datang dan membebaskan sang bos, dia akan mati. Rupanya pada akhirnya, semua pria itu menyerah dan hanya membawa sang bos pergi. Beberapa saat kemudian di sel, 172 ingin tahu bagaimana dia melakukan itu. Mengatakan itu sangat menakjubkan. Belum lagi, anak itu tampak tumbuh lebih tinggi entah dari mana. Apa yang terjadi? Sang protagonis mengatakan itu adalah hasil dari mengangkut batu bolak-balik. Tapi jelas itu adalah hasil dari merasakan statistik kehidupan nyatanya dengan game. Ini adalah pertama kalinya protagonis membawa tubuh kehidupan nyatanya karena itu lebih OP daripada yang dari game. Kau mengerti maksudku? Biasanya selalu pria yang memiliki tubuh sampah dan berakhir di tubuh yang luar biasa. Dan sekarang yang membuat pemuda kita terkesan adalah statistiknya. Z araan, penuh dengan kekebalannya serang. Boom, duelis abadi, peringkat penantang, penyihir tingkat S, man, Grim punya segalanya. Yang dia anggap aneh adalah kelasnya benar-benar penyihir. Dan karena itu, dia memiliki 50% atau kurang. Kelincahan, kekuatan, dan ketahanan. Dan meskipun dia di kelas penyihir, dia benar-benar tidak memiliki mana. Dengan kata lain, dia kehilangan setengah atributnya tanpa alasan sama sekali. Belum lagi hal ini tidak masuk akal karena dia termasuk keluarga arahan yang penuh dengan jenius. Sementara itu, 172 hanya menatap, bertanya-tanya apa yang sedang diracaukan oleh orang gila ini, tertawa sendiri. Tidak mungkin pria itu berbaring di tempat tidur, mencoba mencari tahu bagaimana mungkin dia bereinkarnasi ke dalam tubuh sampah seperti itu. Tapi pertama, dia perlu tenang dan mulai mempertimbangkan pilihannya. Dia punya apa yang disebut penalti pertumbuhan yang memotong 50-50. Tapi bahkan begitu, itu masih lebih baik daripada nol. Belum lagi, kekuatan fisik adalah sesuatu yang dia tahu cara mengembangkannya. Bahkan lebih baik. Masalahnya yang jelas hanya makanan di sana yang mengerikan dan tidak membantu sama sekali. Apa yang dia ingin pahami lebih baik adalah tumpukan bakat serang ini. Jika dia memiliki semua itu dan bisa memiliki mana, maka dia akan benar-benar tak terkalahkan. Berkah seorang archmage seperti itu hanya untuk sedikit orang. Tapi tidak apa-apa. Dia akan mencoba mencari cara untuk memecahkan masalah tanpa mana. Ini pasti ada solusinya saat itu. Tiba-tiba, pria dari luar sel mulai memanggil beberapa nomor. Semua orang yang dipanggil terpaksa meninggalkan sel. Dia bertanya, apa yang terjadi? Dan 172 berkata, itu adalah orang-orang yang masuk dalam daftar eksekusi. Boom. Pada dasarnya, mereka akan mendapatkan satu makanan terakhir dan kemudian selamat tinggal. Dia bilang dia mengerti, lalu menanyakan nama temannya. Untuk kesedihan beberapa orang dan kegembiraan orang lain, namanya adalah Ryu. Jadi, ya, dia benar-benar seorang teman. Dan pemuda kita memperkenalkan dirinya sebagai Z Araan. Araan adalah nama yang cukup jelek. Jadi, mulai sekarang, aku akan memanggilnya Z, karena Z itu keren. Kau mengerti? Z bertanya pada Ryu apakah dia akan lama berada di penjara. Yang dijawab dia akan segera melarikan diri. Sang protagonis ingin tahu bagaimana. Dia bilang sederhana. Penjaga di depan memiliki kunci. Z berpikir dia akan mencurinya, tapi Ryu bilang itu mustahil. Pria itu mungkin sudah pensiun, tapi dia adalah ksatria 5 lingkaran. Direktur Clark adalah lambang ksatria yang membenci penyihir. Itu karena di dunia Les Savior, ksatria dan penyihir saling membenci. Dan sekarang Z bertanya-tanya bagaimana dia akan melarikan diri dari tempat yang dijaga oleh orang 5 lingkaran. Aneh. Ini pertama kalinya aku melihat lingkaran digunakan untuk seseorang yang tidak menggunakan sihir. Kemudian Ryu mengatakan itu tidak sesulit itu. Kau hanya perlu mencurinya tanpa dia sadari. Untuk seseorang yang datang dari jalanan, itu mudah. Satu-satunya masalah adalah Clark sangat perhatian. Sejauh ini, dia belum melihat satu peluang pun. Z tersenyum dan mengatakan sekarang dia benar-benar melihat cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Keesokan harinya, pekerjaan akan segera dimulai lagi. Dan salah satu penjaga mengumumkan bahwa atas perintah bos, mereka harus membawa lebih banyak batu hari ini. Orang-orang mengeluh, mengatakan itu tidak akan berhasil. Segera, semua orang akan mati. Penjaga itu menempelkan pedang ke leher seseorang, dan salah satu pria botak mengatakan dia hanya ingin tahu mengapa mereka menekan mereka begitu keras. Tidak ada alasan untuk ini. Penjaga itu melihat ke samping dan mengatakan mereka seharusnya sudah tahu siapa yang harus disalahkan. Jelas, semua orang menatap Z. Dan kemudian penjaga itu batuk dan mengatakan dia akan kembali dalam beberapa menit. 172 memperingatkan bahwa jelas mereka menjebaknya agar yang lain mengeroyoknya. Oh ya, protagonis kita sudah menyadari bahwa para ksatria yang mengikuti kode kehormatan ini bertindak sangat berbeda dari yang seharusnya. Sementara Ryu berlari, dia tidak terlibat dalam hal ini, tapi sepertinya dia punya semacam rencana karena dia mengatakan dia tidak akan membiarkan Z mati. Jelas, semua narapidana sampai pada kesimpulan yang sama. Untuk membuat pekerjaan lebih mudah, mereka harus membunuh Z. Sang protagonis tersenyum dan mengatakan ini benar-benar situasi yang tidak terelakkan. Semua preman bergegas menuju dirinya, mengatakan dia terlalu percaya diri. Tapi begitu yang pertama datang, Bam disambut dengan lutut ke dagu. Bola bowling jatuh ke lantai, dan semua orang sekarang takut, bertanya
bertanya-tanya siapa yang akan menjadi orang gila berikutnya yang menyerang. Tapi Zed hanya menyuruh mereka semua untuk menyerang sekaligus. Dan sekali lagi mereka menyerbu. Tapi yang pertama datang lagi-lagi disambut dengan pukulan palu ke kepala sementara dia melancarkan sikut dan menghajar. Zed kesal karena para bajingan ini terus datang satu persatu dan kemudian satu persatu lagi alih-alih menyerangnya sekaligus. Satu lagi jatuh ke tanah dan dia berkata, orang-orang ini benar-benar kurang agresif. Dan tepat saat dia menyadari sesuatu, dia merunduk tepat waktu dan menghindari serangan. Lutut lain dan lebih banyak. Sundulan, pukulan. Ini adalah perkelahian hebat di mana-mana. Dan dari kejauhan, Ryu menyaksikan semua ini. Anak itu meninggalkan jejak tubuh di tanah. Dia tidak tahu Zed sekuat ini. Tapi tepat pada saat itu, seseorang di sampingnya memanggil Ryu dan menyuruhnya ikut. Sementara itu, Zed sudah melakukan tendangan dropkick ke perut orang-orang. Seperti biasa, mereka mengeluarkan pisau 3 cm itu, yang menurut saya cukup besar, mengesankan, bahkan setidaknya itulah yang dia katakan. Tapi Zed sudah mendaratkan satu pukulan di wajah orang berikutnya, menyuruhnya lagi untuk menyerang dengan segalanya. Dan jelas, pada saat itu, dia sedang bersenang-senang. Pria itu bertarung sepanjang hidupnya. Jadi, jika ada satu hal yang dia sukai, itu adalah mempertaruhkan nyawanya. Tidak ada yang lebih baik daripada menghindari serangan yang bisa membunuh kamu. Adrenalin itulah yang membuatnya begitu kecanduan pada game itu maupun seni bela diri. Dia memukul dagu lawannya sekali lagi, lalu menghantam tengkuk yang lain sambil menggila. Kawan, jelas dia tidak waras, sampai seseorang menginjak punggungnya dan memanggil Zed araan sialan itu. Bayangkan, Bu mencengkeram si anak albino yang sedang menggila dan memberitahunya jika dia tidak berhenti, temannya akan mati. Tentu saja, Ryu telah tertangkap. Namun, jagoan kita hanya tersenyum dan mengatakan mereka telah membuat kesalahan besar. Ryu berusaha melepaskan diri, menggigit dan melakukan segalanya. Si anak nakal, Bu, mengatakan bahwa Ryu akan mati di tangan Ksatria dua lingkaran, jadi itu bukanlah hal yang memalukan. Dia melompat untuk menyerang, tapi jelas Zed menghindarinya dengan mudah. Pria itu tanpa bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi, bergumam bahwa Zed menghilang. Dan saat dia menoleh ke samping, mereka berdua sudah asyik mengobrol dengan tenang. Si anak Bu ingin tahu apa yang baru saja terjadi, sihir apa yang dia gunakan. Pria kita menjawab, bukan sihir, kawan. Gerakan kulit mulai mendekat. Terlihat seperti balerina, namun mendaratkan serangan telak ke leher. Pria malang itu terseret di lantai. Tapi tepat saat itu, Clark muncul memanggil nomor 218, mengatakan bahwa dia harus menjelaskan tindakannya. Namun seseorang angkat bicara dan mengatakan 218 adalah korbannya. Ryulah yang menjelaskan bahwa dia telah disandera dan Zedlah yang menyelamatkannya. Clark menatap tumpukan orang yang terkapar di lantai dan dia tampak kesal karena orang-orang ini selalu saja babak belur. Dia kemudian berkata ingin menanyakan sesuatu pada Zed. Dia ingin tahu apakah dia telah menggunakan mana. Dengan nada tidak tertarik, Zed menjawab mungkin saja. Namun kemudian Clark mengaktifkan auranya. Para tahanan di tanah bangkit hanya untuk mengatakan mereka tidak bisa bernapas. Sementara Ryu, yang masih berdiri, jatuh ke lantai. Nah, itu baru masuk akal. Namun di tengah semua itu, kawan, jagoan kita hanya berdiri di sana tanpa tersentuh di dalam pelindung mana. Itu adalah salah satu sifat peringkat EZ, yakni ketahanan terhadap tekanan. Dia akhirnya mengerti. Itu adalah kemampuan kekebalan mental. Pria itu begitu sombong. Dia bilang semuanya masuk akal. Dia mencapai puncak bumi, memenangkan 27 pertarungan berturut-turut di puncak dunia. Tidak mungkin seseorang yang biasa saja dari dunia seperti ini bisa menakutinya. Namun, Clark tidak suka melihat anak itu masih berdiri. Dia mulai kehilangan akal. Dia ingin tahu bagaimana mungkin seorang bajingan tanpa mana masih bisa menahan ini. Pria itu bahkan mengeluarkan aura lebih banyak lagi dan mulai menekan lebih keras. Jika dia terus melakukannya, dia mungkin akan mengompol di celana. Tapi ketahanan tekanan peringkat S memang mutlak, kawan. Dan dengan tangan di pinggang, dia tampak sangat santai. Ekspresi Clark berubah. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Para penjaga lainnya memohon agar dia berhenti. Berkata, jika seperti ini terus, semua orang di sini akan mati. Tiba-tiba, Clark menonaktifkan auranya. Menatap Zed, dia bilang lebih baik dia mencoba untuk tenang. Jika tidak, sewaktu-waktu, dia akan menggorok lehernya. Dia menatap anak itu sekali lagi lalu berpaling, menyuruh semua orang kembali bekerja. Tapi, kawan, Zed menyuruhnya menunggu sebentar dan bilang, ada sesuatu yang ingin dia katakan. Dia bilang dia bosan melakukan pekerjaan konyol menumpuk batu itu, dan dia sudah sangat muat dengan sekumpulan tahanan yang menyerangnya. Itulah sebabnya dia berencana untuk mengakhiri semuanya. Ryu bertanya apa yang dibicarakan orang gila ini, yang dijawab Zed bahwa dia ingin masuk ke daftar hukuman mati. Clark mempertanyakan apakah dia tahu apa yang dia katakan. Itu bukan sesuatu yang bisa. Dia ubah pikirannya nanti. Si anak nakal bilang Clark bahkan bisa merekamnya di bola kristal jika dia mau. Dia tidak akan mundur. Clark berkata sempurna, lalu menyuruh seseorang membawa barang pendaftaran. Segera, Zed berkata bahwa sekarang karena dia sudah masuk daftar hukuman mati, dia ingin meminta makanan terakhirnya. Dia ingin steak burung, porsi yang cukup besar untuk mengisi perutnya. Sepertinya itu adalah sesuatu yang sangat mahal karena wajah para penjaga mengatakan segalanya. Kawan, mereka bilang itu kegilaan. Tentu saja, steak kualitas terbaik hanya disiapkan di Kekaisaran Selatan. Dalam game, itu adalah salah satu makanan paling langka yang bisa dikonsumsi. Cukup lezat untuk memulihkan kekuatan yang hilang karena usia. Beberapa orang bahkan memakannya di tengah pertempuran untuk
memperkuat diri dan memenangkan pertarungan. Kawan, jagoan, kita tampaknya berencana menimbunnya. Aku tidak mengerti. Mari kita lihat apa rencananya. Dia memberitahu Clark bahwa mengingat keluarga asalnya dan harga nyawanya, itu adalah permintaan yang wajar. Selain itu, dia memperingatkan bahwa dia tahu seperti apa rasa yang asli. Jadi jika mereka mencoba menipunya, kesepakatan itu akan batal. Ryu ingin tahu kenapa orang gila ini berusaha mati. Kemudian Zed berkata dia hampir melupakan temannya. Mereka berdua sekarang berada di daftar hukuman mati. Staf ragu-ragu, tapi Clark menyela dan menyuruh mengikuti perintah karena itu nyawa seorang araan. Itu sepadan. Gadis kita berterima kasih sementara Ryu jelas sedang panik, ingin tahu kenapa dia terseret ke dalam ini. Adegan berikutnya, dia di kamarnya bersiap-siap. Rupanya mencari steak itu memakan waktu lebih dari seminggu. Jagoan kita menggunakan waktu ini untuk terus berlatih. Ryu, di sisi lain, berpikir itu tidak masuk akal. Dia akan mati juga, jadi mengapa repot-repot berolahraga? Z kemudian mengungkapkan sebuah sistem khusus. 100 adalah angka maksimal untuk atribut apapun, dan semua sisa pengalaman akan disalurkan ke atribut yang belum dinaikkan levelnya. Dan karena dia memiliki 100 di setiap atribut lainnya, jelas, semua pengalaman yang dia dapatkan masuk kemana. Di tengah-tengah ini, seorang penjaga muncul memanggil mereka berdua, dan Z langsung merayakannya, berkata, akhirnya datang juga. Makanan, steak yang sangat langka itu, sedang disiapkan. Begitu Ryu menggigit dagingnya, dia menangis karena emosi, mengatakan dia belum pernah memakan sesuatu seanak ini seumur hidupnya. Yang dijawab Z, jangan, lupa itu berkat aku. Beberapa efek status negatif jagoan kita sebagian mulai terhapus. Dia bisa merasakan sebagian pengalaman yang diblokir akhirnya masuk ke tubuhnya. Sementara itu, seseorang memasuki kamar Clark dan mengatakan perjamuan telah dimulai. Dia merayakannya dan memerintahkan tidak ada yang boleh mendekati mereka berdua. Sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Anak itu tidak melawan. Namun, Clark merasakan sesuatu yang aneh. Rasanya seperti sihirnya tidak beresonansi. Meskipun dia sudah pensiun, dia tetaplah ksatria 5 lingkaran. Seorang penyihir muda tanpa mana seharusnya tidak bisa melakukan sesuatu seperti itu. Sesuatu yang mengerikan pasti terjadi hari itu. Tapi hari ini, dia yakin dia akan mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Melihat gelang itu, dia yakin penghinaan itu akan ratusan kali lebih buruk. Beberapa saat kemudian, perjamuan berakhir dan mereka berdua kenyang. Ryu bilang dia siap mati. Tapi jagoan kita berkata, sayangnya, tidak. Tubuh Ryu penuh dengan energi dan kekuatan, perasaan yang sama saat dia menghabiskan sepanjang hari meninju samsak. Pintu terbuka dan dia berbalik mengatakan bahwa mereka akhirnya tiba. Sudah bertanya pada Clark apa yang rencananya lakukan. Sekarang setelah mereka menghabiskan semuanya, Clark mulai mengatakan sesuatu, tapi jagoan kita menyuruhnya menghapus senyum sedih itu. Dia seharusnya kecewa. Bahkan tidak ada sedikit pun yang tersisa. Clark, bagaimanapun, semakin kesal, mengatakan bahwa bajingan ini terlalu meninggikan dirinya sendiri hanya karena garis keturunannya. Tapi tidak apa-apa. Dia meletakkan tangan di pundaknya, berpikir tidak masalah. Dia akan membuat anak itu menderita hari ini. Pria tua malang, 40 tahun, berjuang menghadapi seorang remaja. Sekarang terungkap. Clark ingin memanfaatkan keberadaan seseorang dari keluarga araan di sana untuk mendapatkan informasi. Detail apapun tentang cara kerja keluarga itu bernilai banyak uang. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan gelang itu, dan Z langsung menyadarinya. Pria itu adalah alat sihir. Clark bertanya apa pendapatnya tentang sensasi itu, tapi tentu saja, Z hanya berdiri di sana dengan baik-baik saja. Ryu hampir pingsan dan ambruk ke samping. Kemudian Z memberitahu Clark bahwa dia seharusnya bersikap lebih baik. Clark kehilangan kesabarannya dan menyerang dengan kedua tangan di bahu Z, tapi tidak terjadi apa-apa. Z hanya menepuk tangannya sedikit. Dan sekarang, tampaknya, pertarungan akan dimulai karena dia memberitahu Clark bahwa dia sudah memperingatkannya untuk bersantai. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia harus melakukannya dengan cara yang benar dan tidak hanya menggerutu. Clark, bagaimanapun, tampak kacau, tidak mengerti mengapa alat sihirnya tidak berfungsi. Itu hanya mungkin jika anak itu memiliki lingkaran sihir di atas miliknya. Tapi pada usianya, tidak mungkin. Itu tidak masuk akal sama sekali. Yang hanya menyisakan satu pilihan lain. Dia pasti memiliki semacam garis keturunan dari keluarga araan yang membatalkan kekuatan. Clark, untuk mencapai lingkaran kelima, dia harus berlatih dan berlatih keras seumur hidupnya. Tapi bahkan jika penyihir gagal, yang dibuang oleh keluarga bisa menahan artefak ini. Tiba-tiba, barang itu mati dan Zed bertanya apakah dia akhirnya akan berhenti dengan omong kosong ini. Rupanya, Clark menyerang untuk mengancamnya dan hanya menundukkan kepala, mengatakan bahwa dia bisa menolak sepuasnya. Sekarang setelah dekret turun dari Yang Mulia, dia akan dieksekusi besok pagi. Dia harus menikmati malam terakhirnya di dunia ini. Beberapa saat kemudian, di kamarnya, dia membuat beberapa catatan. Meskipun dia tidak bisa belajar banyak, dia menulis semuanya. Masalahnya adalah dia tertidur karena kelelahan. Mananya digunakan hingga batas untuk mengaktifkan artefak itu. Dia ingin menyelesaikan laporannya, tapi pena terlepas dari tangannya. Beberapa saat kemudian, Ryu terbangun di kamar, dan Zed ingin tahu apakah dia akhirnya bangun. Dia menyuruhnya berhenti mengeluh, bahkan jika dia merasa mual atau ingin muntah. Tapi jagoan kita memujinya, mengatakan dia benar-benar memiliki tangan yang cepat. Kawan, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tapi aku merasakan momen ketika dia mencondongkan tubuh ke depan untuk jatuh. Itu mencurigakan. Kupikir dia duduk dan jatuh ke depan. Bangun hanya untuk jatuh lagi. Aneh, bukan? Tapi sekarang ada alasannya. Kawan, jagoan kita memujinya, mengatakan dia melakukan pekerjaan dengan baik. Bagi orang lain, itu mungkin gila, tapi dia benar-benar tenang dan licik. Ryu mengatakan itu hanya berhasil karena Zed mengalihkan perhatian Clark dan dia ingin tahu apakah dia benar-benar baik-baik saja setelah semua itu. Jagoan kita menjawab dia baik-baik saja, dan kemudian Ryu bilang pasti ada sesuatu yang mencurigakan
menceritakan tentang dia. Pada saat itu, Z memutuskan untuk mengabaikannya dan memeriksa statusnya. Mana masih di 0, tapi sekarang semua yang lain turun menjadi -40, artinya dia sedikit lebih kuat. Stake itu membuat perbedaan. Tubuhnya menjadi semakin nyaman untuk ditinggali, dan kamu bahkan tidak bisa membayangkan betapa nyamannya nanti dengan statistik 100%. Kemudian dia memberitahu temannya bahwa mereka harus melarikan diri malam ini. Jadi, jika dia sudah pulih, saatnya tiba. Ryu mengatakan ini kegilaan. Clark akan menyadari dia muncul setiap detik sekarang. Tapi jagoan kita, yang jelas sadar, mengatakan jangan khawatir. Dia mungkin sedang tidur. Ryu penasaran, tapi alasannya jelas, kan, teman-teman? Gelang yang digunakan Clark menarik mana dalam jumlah yang tidak masuk akal dari tubuh, tapi itu menyebabkan kelelahan setelahnya. Dan karena Z melihat barang itu mati lebih awal, dia tahu pria itu sedang tidur. Semua berkat fakta bahwa dia dibawa ke ruangan itu. Dan pria ini berjalan dengan membawa kuncinya. Rencananya mudah. Waktu untuk pergi telah tiba dan mereka berdua bangkit. Ryu ragu-ragu, tapi jagoan kita mengatakan bagian sulitnya sudah berakhir. Dia menendang jeruji dan jeruji itu langsung jatuh. Kawan, bukan berarti beberapa potong logam bisa menghentikannya. Jelas di luar, penjaga pertama sudah bereaksi ingin tahu apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Yang dijawab Z, bukankah sudah jelas, kawan, aku melarikan diri dari tempat ini. Bahkan tidak melihat apa yang memukul mereka, dan keduanya sudah berada di luar berlari melalui halaman. Tapi ternyata para penjaga yang terorganisir sialan itu sudah berbaris di gerbang. Oh, pria malang yang muncul untuk menghentikannya. Kawan, lihat saja pria di tengah. Kawan, kamu tidak punya peluang sama sekali. Para penjaga menembaki Z untuk berhenti, tapi Z hanya bergegas maju, menakuti Ryu. Orang pertama di jalan terlihat seperti memiliki 6 anak, seumuran Z. Dia berlari melewatinya, menghindar dengan mudah, lalu menanamkan tangan tepat di wajah pria itu, membanting satu penjaga tiang lain, seperti bermain bowling dengan orang-orang. Penjaga malang itu sudah tergeletak semua, bengkok dan terpelintir. Sebelum yang kedua sempat bereaksi, bam, pukulan tepat ke tenggorokan. Ketukan bersih yang membuat napasnya sesak. Z terus bergerak masuk dari kanan, dan sekarang sisanya. Pada dasarnya dimakan hidup-hidup. Dia menendang pria pertama yang dia lempar sementara yang di belakang lebih fokus pada pertahanan daripada menyerang. Beberapa orang bodoh mencoba ayunan pedang, tapi Z menunduk di bawahnya dan mendaratkan tendangan tumit tepat di tulang rusuk pria itu. Pria itu praktis jatuh di atas kakinya. Z bahkan memblokir ayunan pedang berikutnya dengan tangan di tanah. Tendangan lain, kawan, orang ini adalah Raja Taekwondo. Orang bodoh lainnya jatuh dengan wajah ke tanah, dan dua jiwa malang lainnya datang dari belakang. Dan lihat wajah si psikopat itu. Menikmati dirinya sendiri seperti biasa. Aku bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia mendaratkan tendangan pada satu orang yang membuatnya terlempar ke orang lain. Sementara itu, Ryu bahkan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Beberapa saat kemudian, lihat saja wajah Clark sekarang, benar-benar tercengang, menyadari dia tertidur. Pada waktu yang paling buruk, anak buahnya semua hancur di tanah, memohon pengampunan. Sayangnya, nomor 218 telah melarikan diri. Jelas, dia langsung memberi perintah untuk memulai perburuan, tetapi adegan beralih ke sebuah hotel di desa dekat pusat penahanan. Ryu melihat sekeliling, memeriksa apakah ada orang yang datang. Jelas, dia dan jagoan kita sangat mencolok dengan seragam oranye itu. Setidaknya, Ryu tahu seluruh area itu, jadi dia mulai menunjukkan jalan pada Z dan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah membaur lebih baik dengan penduduk setempat. Jadi, mereka mendatangi tempat penyimpanan pengemis untuk mencuri pakaiannya. Kawan mengatakan itu adalah cara terbaik untuk bersembunyi. Ryu mengatakan dia akan pergi mengambil makanan. Dan jagoan kita bertanya bagaimana karena mereka tidak punya uang. Tapi si pencuri kecil itu, seorang femme, kan, kawan, dia akan mencurinya dengan mudah. Dan dia bahkan menyuruh Z untuk menunggu di sana seperti karakter sampingan. Dia akan segera kembali. 1 atau 2 jam kemudian, jagoan kita memiliki mata berwarna berbeda. Itu karena si pencuri bahkan membawakannya lensa kontak. Mereka berada di wilayah selatan tempat orang-orang memuja pahlawan lama dan itulah sebabnya mata biru adalah barang yang agak trendy. Jagoan kita menduga, itu mungkin karena klan tempat karakter utama Torres Boro berasal. Itu adalah keluarga Swordex dan musuh mereka jelas adalah keluarga Araan. Mereka saling membenci dan berlawanan. Bahkan warna matanya berbeda dan jelas karena alasan itu dia tidak bisa berkeliling memamerkan mata merah yang bersinar itu. Beberapa saat kemudian, mereka berada di kabin di dalam hutan. Ini, seperti awal setelah akhir di mana protagonis tersesat di hutan dengan gadis peri. Kecuali di sini, dalam kasus ini, itu dengan si Femme sebagai gantinya. Dan baru sekarang realitas mulai menghantam Z. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa berakhir di dalam game. Dan situasi macam apa ini di mana sekarang dia harus tidur di kandang kuda, tapi si orang gila itu mengatakan setidaknya hidup itu menyenangkan. Apa yang sebenarnya ingin diketahui Z adalah mengapa pria gila Rio ini selalu menempel padanya. Juga, tampaknya pria itu terus memanggilnya karakter sampingan yang tidak masuk akal. Dia masih butuh bantuan, jadi dia akan menjaga Rio tetap dekat untuk saat ini, tapi dia harus berhati-hati. Dia belum mengenalnya dengan baik. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa mempercayai orang ini. Terima kasih, kawan. Jagoan kita kesepian. Ya, meskipun itu masuk akal, kan? Dia berusia 40 tahun, menghabiskan seluruh waktunya untuk bertarung dan bermain game. Tidak ada satupun jiwa di rumah. Keesokan paginya, dia bangun dan sudah terkesan bahwa tidak ada satupun dari ini yang merupakan mimpi. Ryu mengatakan dia terkesan bahwa seorang bangsawan seperti Z bisa tidur di tempat seperti ini. Z bertanya pada Shin
Mungkin apakah dia menyukai tempat ini dan temannya hanya mengatakan sesuatu yang jelas, kan, kawan? Tidak ada istilah menyukai ketika kamu miskin. Kamu tidur dimanapun kamu bisa. Meskipun jagoan kita membajak hidup pria ini di tengah jalan, dia juga sangat kaya di kehidupan sebelumnya. Dan seperti kapitalis yang baik, kawan, dia bangun dan berkata inilah saatnya mencari uang. Kamu tidak bisa naik level dan menjadi kuat jika kamu bahkan tidak punya tempat untuk tidur atau makan. Ryu mengatakan itu akan sangat sulit, tapi jelas diburu oleh Clark dan sebentar lagi mereka akan ditemukan. Zed bertanya apakah dia berbicara tentang mencuri, tapi jagoan kita mengatakan itu tidak mungkin. Tidak ada cara untuk mencuri cukup banyak untuk menjadi kaya di tempat seperti ini. Pertama, mereka harus menghasilkan uang dengan cara yang adil dan jujur. Dengan kata lain, arena, kan, kawan, dan di sanalah kita berada di arena bawah tanah di mana pasir berterbangan dan ini berhadapan, dahi ke dahi. Lihat senyum kecil yang sombong itu. Jika ada satu tempat dia merasa nyaman, disitulah tempatnya. Dan sekarang setelah aku menyadarinya, bukankah pria ini mirip dengan asap pria dari Attack on Titan? Shal kecil, rambut hitam itu, seperti Michaso. Luar biasa. Dan mereka ada di sana, kawan. Di tengah kerumunan dalam kegilaan pertarungan. Ryu tentu saja sudah mengatakan dia pasti memikirkan sesuatu yang aneh karena ini pasti tempat yang salah. Tapi si orang gila mengatakan, tidak mungkin, tempat ini sempurna. Kawan, pria itu menggigit bahu seseorang. Tapi kemudian Bam dipukul meriam di mulut. Ini murni perkelahian. Tidak ada aturan di sini, kawan. Pukulan ke tulang rusuk, gigitan dimanapun kamu bisa mendapatkannya. Ini kekacauan. Kerumunan bersorak menyukainya. Sementara Ryu ngeri, dan jagoan kita merayakannya. Tingkat pertarungannya lebih baik dari yang dia harapkan. Dia pikir itu akan menjadi sekumpulan amatir, tapi ternyata mereka tidak terlalu buruk. Kemudian Walmart Urohammer datang berlari dan mendaratkan pukulan telat pada pria besar itu. Pria itu menderita sedetik. Sebenarnya, lebih dari sedetik karena dia terkena combo penuh. Ryu ketakutan, menyuruh Zed untuk memikirkan kembali Fist. Tapi kemudian dia menyadari, temannya telah menghilang. Semua orang di penonton panik. Kawan, Hammer memiliki darah di tangannya. Tapi lihat siapa yang berdiri di sana memegang lengannya. Itu Masa. Tunggu, maksudku Zed menyuruhnya untuk sedikit santai. Walmart Yujiro berdiri di sana bingung. Kawan, tentu saja, Ryu sudah berpikir pria itu kehilangan akal. Dan gadis-gadis di kerumunan berpikir ini dunia modern. Bertanya pada wasit, apakah dia dibayar untuk membiarkan seseorang mati? Yujiro merobek lengannya dari cengkeraman Zed. Bertanya apakah dia semacam bangsawan dan apakah dia punya keinginan untuk mati. Tapi kawan, Zed menjawab sama sekali tidak. Mereka seharusnya bisa tahu hanya dengan melihatnya. Dia hanya seorang anak jalanan. Kemudian kerumunan marah, menyuruh Yujiro untuk memukuli bocah yang mengganggu pertarungan itu. Zed bilang tidak apa-apa, maka dia akan mengambil tanggung jawab. Dengan pertarungan yang akan menghibur semua orang. Jelas, Ryu tidak berpikir itu ide yang baik dan mulai mengomel jutaan hal di telinga Zed. Tapi Zed menyuruhnya tenang, mengatakan semua yang dibutuhkan temannya ini adalah bertaruh semua yang dia miliki padanya untuk pertarungan ini. Ryu tidak mau, tapi Zed menyuruhnya ingat, kawan, daging yang mereka makan itu terlalu enak. Jadi setelah pertarungan ini, mereka akan mengadakan perjamuan lagi. Di sana dia berhadapan langsung. Pria lain mengatakan dia mengagumi anak itu karena gila di kepala. Setidaknya dia tidak terlihat takut. Tapi kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Keseimbangan anak itu aktif. Napasnya tampak stabil, dan dia menatapnya dengan aura pembunuh. Jelas, posturnya lebih baik daripada siapapun yang pernah dia lihat di ring itu. Tiba-tiba, Yujiro yang gemetar, mengatakan pada dirinya sendiri tidak mungkin dia takut pada seorang anak. Dia memutuskan untuk bergegas masuk, mengatakan tidak ada dari ini yang masuk akal. Tapi dia segera disambut dengan pukulan meriam ke pipi. Dan boom, keran hidung menyala. Dan Zed bahkan bermain sebagai pelatih, memberitahu pria itu, kamu tidak pernah memulai pertarungan dengan melayangkan pukulan di belakang bahu. Dia sudah mulai melakukan combo pada pria malang yang mencoba menghindar, tapi terus dipukul tepat di rahan. Jagoan kita menjelaskan bahwa kamu selalu menjaga lenganmu ke depan. Itu berfungsi baik untuk pertahanan maupun serangan. Yujiro malang sedang memakan wajah penuh pukulan senapan mesin. Zed terus menjaga lengan itu ke depan, pertahanan, dan serangan. Wajah Yujiro semakin bengkak sementara Ryu menutup matanya berdoa dan dia perlahan membukanya tepat waktu untuk melihat si orang bodoh malang itu sudah berlutut di tanah. Sementara itu, Masa ada di sana dengan senyum sombong. Kawan Ryu tidak bisa mempercayainya, tapi aku tidak tahu bagaimana dia tidak bisa mempercayainya. Apakah dia tidak melihat Zed mengalahkan penjara yang penuh dengan orang? Yujiro malang, kawan. Dia mencoba membuka matanya melihat bentuk buram. Dia tidak bisa percaya dia akan kalah dari anak seperti ini tepat di depan semua orang. Dia mencoba satu pukulan terakhir, tapi Zed menghindar dengan mudah dan melakukan serangan penuh lagi. Satu pukulan bersih terakhir tepat di tengah pit dan dia jatuh telentang. Jagoan kita sudah berbalik ke wasit dan menyuruhnya menghentikan pertandingan. Dia menang. Tapi benar, kawan, ini adalah rumah taruhan. Dan pria itu tahu jika dia menyatakan Zed sebagai pemenangnya, banyak orang akan marah. Tapi dia tidak benar-benar punya banyak pilihan. Yujiro tidak bangun. Jadi begitulah, Zed dinyatakan sebagai pemenang. Jelas, si sombong mengatakan pertarungan itu bahkan tidak cukup untuk pemanasan. Beberapa saat kemudian, dengan sekantong koin di tangan, dia bertanya pada temannya mengapa hanya sebanyak ini. Secara teori, ada 60 orang yang bertarung melawannya dan hanya satu yang mendukung. Pria taruhan mengatakan perhitungannya benar. Dia mengikuti proses yang tepat. Zed bersikeras. Dengan jumlah yang dipertaruhkan, seharusnya jauh lebih banyak. Dia memanggil Ryu dan hanya dari raut wajahnya, jelas dia tidak bertaruh semua pada kawan. Tepat saat itu, seseorang yang tinggi mendekat. Rambut biru panjang berjalan mendekat dan kita sudah bisa melihat bakat pencerita. Hah, gaun merah kecil. Satu-satunya
Satu-satunya masalah adalah dia memiliki wajah penjahat. Seperti tidak mungkin dia akan menjadi teman bagi jagoan kita. Dia jelas tidak akan membawa apapun selain masalah. Dia berjalan mendekat mengatakan dia ingin mengobrol sebentar, tapi dia hanya bertanya, siapa kamu, kawan? Dunianya bahkan tidak modern. Tapi yang ini sudah melakukan pengisi. Lihat ukuran bibir bawah itu. Dia mengatakan bahwa baginya untuk tidak tahu siapa dia. Ini pasti pertama kalinya dia di sini. Dia adalah pemilik arena yang dikenal sebagai Hera. Tapi Z sudah berjalan melewatinya mengatakan senang mengetahuinya, tapi dia tidak dalam suasana hati untuk berbicara. Ryu sudah memperhatikan ini tidak akan berakhir baik dan dua pria raksasa kawan sudah memblokir jalan seperti dinding di depan jagoan kita dan dengan berani dia melihat 90 derajat ke atas dan bertanya apakah semua orang ingin berakhir di tanah. Pria rahang besi itu semua bingung mengira anak itu benar-benar gila. Dari belakang, Hera mengatakan bahwa prajurit yang dia kalahkan dibawa dari kota besar. Dia perlu memahami apa artinya itu. Dia akan melepaskannya hari ini, tapi dia bisa yakin mereka akan bertemu lagi di suatu tempat yang jauh lebih santai. Oh, kawan, yang satu ini berbahaya. Dia memainkan jenis permainan berbahaya ini. Lari, kawan. Dan dia bilang dia sangat menyukai anak laki-laki yang sangat kuat. Yes, sepertinya dia lolos dengan baik. Karena di sanalah kita berada keesokan harinya di sebuah bar dan Ryu kelelahan mengatakan bahwa Z gila karena bertindak sepercaya diri itu di depan wanita itu. Dia harus mengerti dia menjalankan seluruh tempat itu. Jagoan kita mengatakan dia hanya tampak seperti rubah tua yang kecanduan uang. Ryu mengatakan dia benar tentang itu. Dia dikenal sebagai rubah di sekitar sini. Artinya dia mungkin mencoba mendapatkan, berusaha mendekatinya untuk mendapatkan semacam keuntungan. Tapi kawan, ini bukan pertama kalinya Z dianggap sebagai jenius. Begitu dia mulai terkenal dan memenangkan banyak pertarungan, jutaan panggilan mulai datang. Semua orang menawarkan kontrak dan opsi tanpa batas. Dulu, dia sedikit lebih naif dan tertipu berkali-kali. Namun karena keberuntungan murni, dia menemukan manajernya, orang yang menjadikannya juara. Jelas, semua itu mengajarkannya dengan sangat jelas apa yang diperlukan untuk mencapai puncak. Karena dia menyebutnya rubah tua karena kebijaksanaannya, mereka akan segera mengetahui siapa yang sebenarnya lebih bijak. Daging mewah yang mereka pesan disajikan. Ryu sudah ingin segera menyantapnya, tapi bocah kita menyuruhnya menunggu. Jelas, mereka sedang ditipu. Ini jauh dari kualitas yang mereka pesan. Ini bukan steak langka yang luar biasa itu. Jika bukan, mereka tidak akan bisa menyajikannya kepada semua orang di bar. Ryu berkata, terserah, aku lapar. Begitu steak masuk ke perutmu, rasanya sama saja. Tapi Z berkata, jika mereka membayar untuk steak kelas bawah, maka itulah yang akan mereka dapatkan. Dia memanggil salah satu pelayan yang langsung berkata jika dia ingin mengeluh, lebih baik dia pergi karena tidak ada yang menyukai keberadaannya di sana. Z mengabaikan perkataan pria itu sepenuhnya dan hanya berkata, steak ini palsu. Lebih baik kau bawakan yang asli sebelum mengeluh tentangku. Pelayan itu bertanya apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Bocah kita menyuruhnya memanggil bos, dan sekarang pria itu yakin anak jalanan ini sudah gila. Tapi dia bilang baiklah jika dia benar-benar ingin bertemu bos dan mengikutinya. Jelas, ini tidak berakhir dengan baik. Di dalam kantor bos, ada pria gemuk dan sekelompok preman. Mereka sudah mengarahkan pisau ke pintu. Pria itu bertanya apakah dia pelanggan yang membuat masalah. Yang dijawab oleh Z bahwa yang membuat masalah adalah orang-orang yang menjual barang palsu di tempat ini. Pria gemuk itu mengirim preman pertama maju, mengatakan bocah itu tidak mengerti situasi yang dihadapinya. Tapi Z sudah tersenyum. Satu lagi pertarungan kecil untuk dinikmati. Para pria di bar, kasihan sekali. Semuanya terburu-buru hanya untuk dipukul wajahnya seperti biasa. Satu lagi lengannya patah, lalu pukulan ke leher salah satu, menghindari yang lain, mendaratkan pukulan bersih, dan membanting pria itu ke punggungnya. Bos gemuk yang tadinya merayakan malah mulai melihat situasi berbalik buruk baginya. Seluruh kelompok tergeletak di lantai dengan cedera dan Z berdiri di tengah-tengah mereka. Ryu menyuruh mereka berhati-hati karena ini adalah anak yang menjatuhkan Walmart Yujiro dan ternyata pria gemuk itu pernah mendengar cerita serupa tapi mengira itu hanya rumor. Pria itu ingin tahu apa yang diinginkan Z. Mereka mendekat dan mengatakan dia sebenarnya cukup masuk akal. Pertama, mereka akan mengembalikan uang yang dia bayarkan. Kedua, mereka akan membayar steak yang dia makan dengan harga steak asli. Pria gemuk itu berteriak bahwa mereka hanyalah sekumpulan penjahat kecil. Tapi dia mungkin tamak kan, bro? Karena Mike jatuh dan Ryu di tempat tidur, sangat bahagia, merayakan dan berkata dia belum pernah tidur di tempat selembut ini. Dia kemudian berbalik dan memuji bocah kita, mengatakan dia benar-benar luar biasa, seperti yang diharapkan dari seorang bangsawan dari keluarga yang kuat. Z berkata, mudah untuk bernegosiasi ketika kamu memiliki kekuatan, kan, bro? Dan dengan itu, malam lain pun turun. Seperti biasa, pria itu ada di sana dengan tatapan aneh di wajahnya di tengah malam entah dari mana. Tiba-tiba, dia bangun dan memanggil Z. Dia bertanya apakah dia siap. Bocah kita tidak menjawab. Jadi Ryu bangun dan pergi. Tapi jelas, Z sudah bangun sepanjang waktu dan melihat semuanya. Beberapa hari berlalu, Ryu berjalan ke ruangan mengatakan dia kelaparan. Dia ingin tahu jam berapa mereka akan pergi makan. Z seperti biasa telah berlatih sepanjang hari. Ryu bertanya bagaimana mungkin dia tidak beristirahat sama sekali. Sang protagonis berdiri dan melihat statistiknya. Dia berkata, sayangnya, mereka tidak naik lagi. Tidak peduli seberapa banyak dia berlatih atau memeriksanya, statistik pria itu masih terjebak di angka 0. Mungkin karena dia berpindah dari 0 ke 1, kan? Itu bagian tersulit. Butuh sedikit lebih lama. Dia menolak Ryu mengatakan latihan sudah selesai dan saatnya bagi mereka untuk pergi mencari steak untuk sarapan. Sudah 3 hari sejak terakhir kali mereka pergi, memberi kesempatan bagi mereka untuk pulih karena beberapa kali terakhir mereka pergi. Mereka makan 10 porsi dan akhirnya, staf harus membayar mereka. Kemudian Z bertanya pada Ryu berapa banyak koin yang mereka miliki. Dia menjawab bahwa mereka
hampir kehabisan karena biaya hidup di kota ini sangat tinggi. Z berkata dia mengerti. Tapi kawan, sebenarnya ini adalah permainan yang dia mainkan selama 10 tahun. Dia tahu ekonominya dengan sangat baik. 50 koin emas, apa yang mereka peroleh, itu bukan jenis hal yang kamu habiskan. Dalam beberapa hari seperti itu, mungkin Ryu mengira dia bodoh, hanya bangsawan yang tidak mengerti bagaimana dunia bekerja. Dan sekarang Z ingin tahu, apakah itu keserakahan, apa yang dia sembunyikan, atau apakah dia memiliki semacam kecanduan. Untuk saat ini, dia akan terus berpura-pura tidak memperhatikan apapun karena dia belum melihat tanda-tanda pengkhianatan. Tapi pada akhirnya, dia perlu memahami alasannya. Sudah di bar, salah satu pria membuka pintu dan memberitahu bos bahwa mereka sudah datang. Dan kali ini, mereka punya rencana. Dia menyuruh pria itu untuk memastikan semua orang siap. Begitu bocah kita muncul, dia disambut di jamuan makan cahaya lilin. Pelayan itu berkata dia berharap bocah kita merasa seperti di rumah. Jelas, Z sudah merasa ini aneh dan ingin tahu mengapa mereka begitu ramah tiba-tiba. Saat mereka masuk, dia melihat sekeliling, tidak melihat adanya pembunuh. Restoran itu terlihat sama seperti biasanya. Menyela pikirannya, Ryu membungkus sedikit daging dan selada dan menyuruhnya untuk mencicipinya. Bocah kita meraih tangannya dan berkata, "Baiklah, Headi." Tapi dia tetap mengawasi segala sesuatu di sekitar mereka. Tapi jelas, segera setelah dia menggigitnya, dia merasakan sesuatu yang aneh dan menyuruh Ryu untuk memuntahkannya. Dia memuntahkannya segera. Tentu saja, ingin tahu racun apa yang mereka gunakan. Z mengatakan jumlahnya kecil. Itu tidak akan membunuh mereka, tapi sesuatu yang jelas sedang terjadi. Dia membuka layar statusnya dan sekarang mengerti mengapa staf begitu ramah. Jelas, dengan ketahanan racun mutlak tidak ada yang terjadi padanya. Tapi masalahnya adalah setelah makan banyak, dia akhirnya akan mati dengan cara yang sama. Ryu ingin tahu apakah dia benar-benar yakin itu racun. Dia tidak mencium apapun, tidak memperhatikan apapun, jadi mengapa mereka tidak bisa memakannya? Kemudian dia hanya mengatakan itu karena dia adalah seorang arahan hanya untuk mengalihkan pembicaraan yang membuat Ryu marah. Dia berkata, "Jadi begitu ya." Sombong ini benar-benar berada di level yang berbeda. Saat itulah protagonis tersenyum, mengatakan, "Saatnya." Membuat orang-orang ini membayar karena mencoba hal seperti itu. Beberapa saat kemudian, bos muncul dengan jelas kesal, ingin tahu apa yang diinginkan anak-anak itu darinya. Z duduk di bagian belakang meja, dan mengatakan dia hanya penasaran dan punya beberapa pertanyaan. Tapi bos memperhatikan bahwa semua piring kosong, jadi mereka memakan semuanya dan racunnya seharusnya mulai bereaksi dalam hitungan detik. Tapi kemudian dia berkata dia tidak di sini untuk menjawab apapun. Dia tidak akan berbicara dengan orang yang hanya ingin memeras uang darinya. Z berkata bahwa seperti yang bisa dia lihat, bos benar-benar salah paham akan situasinya. Dia menyuruh Ryu memberikan temannya sedikit daging agar mereka bisa berbicara sambil makan. Jelas, Ryu menyerahkan gulungan daging yang mungkin sudah ada di tangannya selama 40 menit. Dan pria gemuk itu hanya berdiri di sana, ingin tahu mengapa mereka menawarkan sesuatu seperti itu. Bocah kita berkata itu tawaran damai. Jika dia mau memakannya, maka dia akan menerima kondisi apapun setelahnya. Bos mengatakan dia tidak tertarik. Dia tidak berniat berdamai dengan bocah itu. Z ingin tahu apakah mungkin pria itu benar-benar suka memberinya uang atau ada alasan lain. Mengapa dia tidak ingin memakannya, seperti jika itu diracuni. Pria gemuk itu tergagap mencoba menjawab dan Z sudah mengatakan dia kacau karena mengira dia akan keluar dari sini dengan mudah. Dia menendang meja dan semua daging yang seharusnya mereka makan jatuh ke lantai. Z berkata dia sudah bersikap lunak, tapi sampah memang benar-benar menikmati penderitaan. Ya, meski begitu, pria gemuk itu menampar dinding, mengatakan, tidak ada racun, dan jika mereka menunjukkan bukti, dia akan mengakuinya. Bocah kita meraih matanya dan melepas lensa kontaknya, mengatakan itu adalah semua bukti yang dia butuhkan. Saat melihat mata merah tersebut, pria itu langsung tahu dia seorang arahan. Dia jatuh terduduk, benar-benar takut dia akan mati. Dalam sedetik, dia sudah berlutut memohon pengampunan, mengatakan dia tidak menyadari dia adalah seorang bangsawan. Pria itu terisak, putus asa, ingin tahu mengapa anak dari keluarga seperti itu berkeliaran berpura-pura menjadi pengemis. Pada saat itu, kawan, Z menyadari sesuatu. Nama Araha memegang kekuatan jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Dia bertanya apakah pria gemuk itu akan melakukan apa saja, yang dijawab oleh pria itu, ya. Z berkata syarat pertamanya adalah dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang identitasnya. Pria itu setuju. Kemudian Z memberikan syarat kedua. Dia harus menyerahkan setengah dari semua uangnya. Dan sebagai gantinya, Z akan bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Rupanya keluarga Arahan benar-benar berbahaya karena saya pikir pria gemuk itu akan berkata, itu terlalu banyak. Tapi tidak, dia hanya setuju dan berkata dia akan segera memberikannya. Dia berlari keluar mengatakan, dia lebih baik menyerahkannya dengan cepat sebelum bocah itu berubah pikiran. Z memakai kembali lensanya dan Ryu memujinya, mengatakan bahwa namanya benar-benar membuat pria itu takut. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk mengatakan apapun. Tapi Z sudah memperingatkan bahwa ini akan menjadi malam terakhir mereka di kota ini. Tapi lihat siapa yang masuk tepat pada saat itu, ingin tahu apa arti ketergesa-gesaan itu. Mereka berdua berbalik untuk melihat. Herna masuk dengan tangan bersedekap, mengatakan mereka akhirnya bertemu lagi. Dia memuji bocah kita, mengatakan dia bahkan lebih mengesankan daripada yang dia bayangkan. Sekarang Z ragu-ragu, tidak yakin apakah dia tahu dia termasuk keluarga Arahan. Itu tidak masuk akal. Dan dia melihat pria gemuk itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada kontak mata, jadi mungkin bukan itu masalahnya, yang berarti mungkin dia mendapat info dari penjara. Jika pria gemuk itu tahu dia adalah Arahan yang dibuang, kesepakatannya akan batal. Jadi dia harus menyelesaikan ini dengan cepat. Dia berkata baiklah, dia akan menerima percakapan pribadi dengannya. Sekarang berhadapan muka di meja, dia bertanya mengapa dia di sini atau
mengapa dia mencarinya. Herna memiringkan kepalanya dan mengatakan dia salah paham lagi. Dia tidak datang ke sini untuknya. Dia ada pertemuan dengan klien di sana. Pada saat itu, Z menyadari klien itu adalah Ryu yang meminta maaf karena melakukan hal seperti itu. Herna mengatakan dia minta maaf, tapi sayangnya dia masih belum bisa memenuhi bagian kesepakatannya. Ryu berdiri dengan marah mengatakan itu bukan yang mereka sepakati dan bahwa dia sudah membayar banyak uang. Tapi Herna mengatakan tidak mungkin menemukan seseorang yang menghilang sejak lama. Mereka bisa saja hidup atau mati. Z akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata mereka akan menyelesaikan ini dengan cara berbeda karena dia ingin bernegosiasi dengannya. Maka dia akan bernegosiasi dengan mereka berdua. Dengan kata lain, bocah kita akan membantunya jika dia menyelesaikan masalah Ryu terlebih dahulu. Herna berterima kasih padanya dan mengatakan permintaannya akan sangat sederhana. Yang dia inginkan hanyalah dia bertarung melawan Walmart Yujiro sekali lagi. Ryu mengatakan itu jelas jebakan, tapi saat itu juga Z sudah menerimanya. Bro, wanita berbibir filler itu sedang bernostalgia, mengatakan jangan khawatir, dia akan memegang janjinya. Beberapa saat kemudian, mereka berjalan kembali melalui jalanan dan Ryu terlihat memegang kantong koin kecil. Z bertanya mengapa dia memasang wajah seperti itu. Mereka mendapat banyak uang, tapi Ryu meminta maaf, mengatakan dia tidak ingin menyembunyikan hal-hal darinya sejak awal. Karena Herna tahu kota itu dan semua orang yang melewatinya, dia pikir dia akan menjadi sumber informasi yang bagus. Tapi ya, saya seharusnya memberitahu Z sebelumnya. Z mengatakan tidak apa-apa. Selain itu, dia tahu sejak awal bahwa Ryu mencuri uang. Ryu sedikit terkejut dia tahu, tapi Z mengatakan hanya agar dia tidak merasa terlalu buruk. Dia baru saja menyadari bahwa uang itu diberikan kepada Herna. Ryu ingin tahu mengapa dia tidak mengatakan apapun. Dan bocah kita hanya mengatakan itu karena dia tidak peduli. Bantuan yang diberikan Ryu lebih berharga daripada koin-koin itu. Tapi dia memang mengatakan dia tidak membiarkan hal-hal seperti itu terjadi setiap saat. Mulai sekarang, Ryu lebih baik tidak menyembunyikan apapun lagi. Tidak peduli di mana dia lahir, dia tidak bisa bertindak seperti sampah. Bro, apa maksudmu dengan itu? Kamu bilang semua orang yang miskin adalah sampah? Kamu keparat. Kemari supaya aku bisa menghisapmu. Tapi Ryu sudah berkaca-kaca, meminta maaf, bersumpah dia tidak akan melakukannya lagi. Meski begitu, dia memohon pada bocah kita untuk tidak ikut bertarung. Mereka bisa saja mengambil uang itu dan menghilang dari tempat ini. Z bertanya, bagaimana dia akan mendapatkan info tentang saudaranya jika mereka melarikan diri sekarang? Yang dijawab Ryu, dia sudah mengetahuinya. Wanita itu akan menipunya lagi. Z memikirkannya. Ryu bukan idiot, jadi jelas bahwa dia mendatangi Herna berarti dia putus asa. Dia tahu itu tawaran buruk. Tahu peluangnya rendah, tapi dia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Herna sialan itu adalah tipe yang memanfaatkan anak-anak yang putus asa dan meninggalkan mereka. Dan ya, dia mengaku dia juga ingin melarikan diri. Tapi dia berubah pikiran. Ryu memohon padanya untuk membatalkannya. Jelas, dia mempercayai keterampilan Z sekarang, tapi tetap saja, Herna pasti akan mencurangi sesuatu. Tapi Z hanya mengatakan itulah mengapa dia ingin bertarung. Tidak ada yang lebih baik daripada membersihkan sampah yang menghalangi jalanmu. Dia yakin wanita itu telah melakukan segalanya untuk mempersiapkan pria ini. Semua kecurangan mungkin digunakan. Semua untuk membuat Z kalah, yang membuatnya sempurna. Sementara itu, kembali ke penjara. Kawan, saya hampir lupa tentang orang-orang ini. Mereka masih memburu bocah kita. Salah satu dari mereka datang untuk melapor kepada Clark bahwa semua pasukan sudah siap. Dia membanting meja, mengatakan, sekarang mereka akhirnya akan menghabisi tikus sialan yang bersembunyi tepat di bawah hidung mereka. Mulai hari ini, arahan sialan itu tidak akan pergi dengan hidup-hidup. 3 hari kemudian, di tengah arena, Walmart Yujiro mengangkat lengannya, mengatakan, hari ini dia akan membunuh anak itu. Z kagum. Pria ini masih begitu percaya diri setelah pantatnya ditendang begitu keras dan Ryu masih bersikeras agar dia mundur, mengatakan mereka bisa lari kapan saja. Tapi mereka berdua berhadapan muka. Pertarungan yang ditunggu-tunggu semua orang, bro. Pria berputar-putar yang mewah versus pengemis kota tiba-tiba jatuh. Tatapan wajah semua orang di tribun berubah, dan Ryu mengatakan segalanya baru saja menjadi serius. Anehnya, pria itu mengambil sikap yang sama dengan Z. Yujiro berpikir Herna sebaiknya memiliki rencana yang solid dan itulah satu-satunya alasan dia kembali. Tidak mungkin ada seorang arahan tanpa mana. Itu tidak masuk akal, tapi dia dibuang di penjara. Jadi mungkin itu sebabnya. Dia memutuskan untuk menyerbu masuk, mengatakan dia akan mencari tahu sendiri. Bocah kita menghindari gerakan pertama. Nah, sekarang Yujiro yang memberikan tips. Dia mengatakan dia berlatih apa yang Z katakan padanya dan benar-benar menyadari itu berguna. Bocah kita menghindar, terkesan bahwa pria itu benar-benar mendengarkan apa yang dia katakan dan berlatih. Tapi kemudian tiba-tiba, dia memperhatikan cara pria itu memposisikan dirinya dan dia memukul sisi kepalanya. Yujiro dibiarkan terpelintir dengan asap keluar dari dahinya. Tapi entah dari mana, dia mulai tersenyum, mengatakan pecundang itu benar-benar tidak punya mana. Orang-orang di kerumunan mengatakan bahwa anehnya, hari ini dia tampak sangat tangguh. Semua orang bersorak untuknya dengan menyebut namanya. Tapi Z sudah tahu. Apa itu? Overbelt? Item yang menyediakan 90% kerusakan fisik yang sangat konyol dalam pertarungan seperti ini. Biasanya, mudah untuk mengalahkan seseorang yang memakainya karena yang harus kamu lakukan hanyalah menggunakan mana. Tapi dalam kasus Z, ya, dia tidak punya mana. Ryu ada di sudut mencoba memahami apa yang terjadi. Mengapa pria ini menahan serangan Z dengan begitu mudah? Dia menyuruhnya untuk berhati-hati. Jelas, wanita itu melakukan sesuatu, tapi Z tersenyum. Dia menyuruh Ryu untuk menonton dan memperhatikan. Temannya tidak mengerti kenapa dia tersenyum seperti itu. Sementara itu, Yujiro bertanya apakah dia akan menyerah. Tiba-tiba, Z membiarkan bahunya turun dan mengatakan dia sebenarnya terkejut. Yujiro langsung menyadari sikap bertarung bocah itu telah
berubah. Dia akan bertanya sesuatu pada Z, tapi dia baru saja dihantam di sisi kepala. Bahkan dengan 90% ketahanan, telinganya sudah ungu dan mulai membusuk. Tendangan ke perut. Dia mulai terhuyung mundur, bingung bagaimana dia bahkan menerima kerusakan nyata dengan sabuk itu. Tapi bocah kita Z memiliki seringai di wajahnya. Tidak setiap hari dia bisa bertarung menggunakan 100% kekuatannya. Setiap kali dia melakukan itu di ring, dalam waktu kurang dari 1 menit, pria lain sudah pingsan di tanah. Karena itu, dia belum pernah benar-benar bisa mengeluarkan semua kemampuannya sebelumnya. Tapi di sini ada seorang pria berdiri di depannya menerima semua tendangan itu dan masih berdiri. Itu adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti itu. Dan seketika, dia ingin menendangnya lagi untuk melihat bagaimana rasanya lagi. Yujiro melempar lengannya, yakin tendangan tinggi lainnya akan datang. Tapi kemudian dia dihantam di tulang rusuk. Pertahanannya turun. Dia menerima satu di wajah, mencoba memblokir rendah, dan terkena pukulan di perut. Pria malang itu bahkan tidak bisa lagi mengetahui dari mana serangan itu berasal. Itu saja. Dia bahkan tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi dalam pertarungan. Sementara Z menyuruhnya untuk tidak berani roboh sekarang, Yujiro mencoba mengatakan dia menyerah dan menerima satu lagi ke dagu. Kerumunan tertegun dan sekarang bocah kita memecahkan sabuknya. Item itu hancur. Yujiro merasakan dingin merambat ke tulang punggungnya dan jatuh berlutut. Saat itu juga, protagonis bertanya mengapa dia tidak bangun lagi. Men, Yujiro hendak meminta maaf lagi dan mengatakan dia kalah, tapi menerima pukulan lain tepat di wajah. Z tidak membiarkannya mengucapkan kata kalah. Itu belum cukup. Tapi saat itu, Yujiro melihat sesuatu yang aneh. Lensa kontak Z pecah dan dia bisa melihat mata merah di bawahnya. Pria itu hendak mengucapkan nama arahan tapi pingsan dan jatuh ke belakang. Tiba-tiba protagonis merasakan sesuatu yang aneh di dadanya seperti semacam energi asing yang mengalir melalui tubuhnya. Dia memutuskan untuk membuka jendela sistem dan men, seperti yang kamu duga. Akhirnya mananya berubah dari 0 menjadi 1. Mungkin tidak banyak tapi baginya perasaan itu jauh lebih baik dari yang diharapkan karena ya kawan, dia punya bakat Archmage peringkat S. Jadi itu membuat perbedaan besar. Tapi kemudian dia menyadari anehnya seluruh tempat itu menjadi sunyi. Ryu datang berlari dan bertanya mengapa dia melepas lensanya. Z, bro, dia hanya menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, bisakah semua orang melihat mataku? Dan Ryu berkata, jelas. Tidak hanya itu, matanya terlihat lebih merah sekarang, hampir bersinar. Dari tribun, semua orang mengenalinya seketika dan meneriakkan nama arahan. Tidak ada yang ragu. Mereka hanya lari, bro, berteriak bahwa siapapun yang dilihat oleh mata itu akan mati. Ya Tuhan, apa yang dilakukan keluarganya di dunia ini, men? Hanya melihat warna mata sudah cukup membuat semua orang kabur. Bahkan Itachi jika sharingannya tidak menyebabkan ketakutan sebanyak itu, bro. Saat itu, Z juga lari, mengatakan bahwa penjaga akan segera muncul, jadi lebih baik mereka menghilang dengan cepat. Sementara itu, wanita berbibir tebal di sana sedang marah besar, mengatakan dia seharusnya tidak pernah mendengarkan pria sialan dari penjara itu. Dia bangun mengatakan bahwa sekarang dia harus berurusan dengan Z ini sendiri. Jelas, dia marah karena kehilangan banyak uang sejak pria yang dia sewa. Kan men, tidak murah. Belum lagi sabuk itu harganya lebih dari 200 koin emas dan hancur pada saat itu. Dia tahu bocah sialan itu sudah membuatnya kehilangan sekitar 2000 kain. Dia berteriak karena marah, menempelkan tangannya ke wajahnya, mengatakan dia seharusnya mendengarkan pria itu dan membunuh bocah itu sejak awal. Sementara itu, bocah kita dan Ryu, men, mereka sudah bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Masalahnya sekarang ada penjaga di mana-mana. Beberapa saat kemudian, Ryu keluar dari tom bertanya apakah keadaan akhirnya tenang. Dia menyuruh bocah itu untuk tetap di sana karena dia akan mencari kereta agar mereka bisa pergi. Tapi, saat itu, seorang pria dengan rambut oranye berhenti dan berkata bahwa dia mengirimnya. Dia punya beberapa informasi yang dicari Ryu dan bahwa dia harus pergi berbicara dengannya. Selain itu, mereka lebih baik tahu tidak akan ada kereta lain yang beroperasi di kota itu. Saya pikir bocah-bocah itu akan lari, tapi mereka pergi lagi, pergi menemui wanita gila itu. Will jelas tahu itu jebakan, dan Z juga sudah tahu. Temannya pikir itu gila, tapi Z berkata jika mereka tidak mengurus ini sekarang, masalahnya akan mengikuti mereka selama sisa hidup mereka. Jadi, inilah saatnya untuk menyelesaikannya. Dan persis seperti yang dia bayangkan, beberapa saat kemudian, ada Herna dengan semua penjaganya. Bahkan si kumis bajingan Clark muncul. Men, semua penjahat berpikir dia tidak akan kalah. Dan Clark menjamin bahwa jika seseorang kotor seperti mereka berdua benar-benar mencuri kunci dan lari seperti itu. Herna tertawa mengatakan dia idiot. Jika dia tetap di pihaknya, segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Tapi Z berkata bahwa bahkan jika dia bisa kembali ke masa lalu, pilihannya tidak akan berubah. Selain itu, dia tidak berencana mati dengan tenang. Pada saat itu, Clark menghunus pedangnya dan berkata, Z arahan akan dieksekusi sekarang juga, dan tidak ada yang boleh ikut campur. Sang protagonis hanya menyuruh Ryu untuk mundur, dan Clark mengatakan itu lucu. Bocah itu benar-benar berpikir dia punya kesempatan dalam pertarungan ini. Jujur, untuk seorang penyihir, dia berani. Bocah kita berkata dia punya peluang 50% untuk menang. Itu sebenarnya semacam permainan psikologis yang dia mainkan dengan dirinya sendiri. Melawan seseorang yang lebih kuat darinya, dia selalu percaya itu. Karena dengan begitu dia tidak menyerah. Setidaknya dia punya kesempatan. Dan melawan seseorang yang lebih lemah, dia tidak terlalu ceroboh juga. Karena orang itu juga punya kesempatan. Si kecil ini memiliki pola pikir yang cukup kuat. Baginya, tidak masalah seberapa kuat ksatria 5 lingkaran itu. Peluangnya masih 50-50. Entah dia menang atau kalah. Kemudian
Kemudian Clark mulai melapisi pedangnya dengan aura dan berkata, bocah itu percaya diri sampai akhir. Auranya meluas dan dia memperingatkan bahwa bocah itu akan mati dengan percaya diri pula. Kemudian dia menyerbu ke depan memanggil Zed arahan dan menyuruhnya mati. Sang protagonis hanya memperhatikannya datang mengatakan itu persis seperti yang dia inginkan. Dia tidak ingin banyak, hanya kesempatan untuk mempertaruhkan nyawanya dan kesempatan untuk kalah. Pada saat itu dia menjadi penantang sekali lagi. Dan ekspresi khas penantang berperingkat S yang bertekad aktif. Semua atributnya meningkat sementara sebesar 10. Dia melihat pedang Clark datang dan ledakan ungu menghantam tanah. Dia memanggil Zed dan di tengah asap, Clark berdiri di sana dengan diam. Dia telah membuka kawah di depannya. Tapi di mana bocah itu? Saat itulah seseorang menyuruh kapten untuk melihat ke atas. Men, ada sambaran petir yang datang. Hah, apa ini? Entah dari mana, bocah itu terbang dan bersinar. Apa yang terjadi di sini? Men, dia mengaktifkan transformasi petir reborn. Ah, saya mengerti. Dia mendapatkan 10% lebih banyak di semua statistik. Mungkin mendapat lebih banyak mana, dan sekarang dia punya cukup untuk menggunakan kekuatan. Dia adalah Archmage peringkat S. Transformasi kecil itu mengingatkanmu pada Killua, bukan? Saat dia mengaktifkan seluruh mata petirnya, kali ini dalam versi emas. Pemuda kita langsung menyerbu. Clark terkejut dan terpaksa menangkis tendangan terbang itu. Gila, dia sudah jadi monster dalam pertarungan jarak dekat. Sekarang dia bakal menghajar orang dengan sihir. Si bodoh itu terdorong mundur dan terus bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi. Dia tak percaya bocah seperti itu bisa memiliki petir. KAI. Berbeda dengan elemen dasar, hampir tak ada yang punya ketahanan terhadap petir. Tapi ini adalah elemen yang seharusnya tidak dimiliki bahkan oleh pendiri klan Araan. Jadi kenapa bocah buangan ini punya kekuatan itu? Para penjaga dan si bodoh Hera ternyata tak percaya. Ryu di samping sana bahkan tidak terkesan lagi. Namun, Clark menghentakkan kakinya dengan mantap. Berpikir bahwa inilah hal yang paling dia benci. Orang-orang yang mendapatkan segalanya karena garis keturunan. Dia menebas ke arah Zed, mengatakan dia benci orang seperti Zed saat pemuda kita melakukan gerakan menghindar ala Matrix ke belakang. Sial, Clark terus melancarkan tebasan silang, tapi pemuda kita menghindar satu persatu dan mulai mendekat. Clark, bagaimanapun, sempat menebas ke arah sisi kepalanya dan yakin bocah itu takkan bisa menghindar. Tapi pedangnya seolah bertabrakan dengan penghalang listrik. Bocah itu punya perisai alami dan sekarang dia sudah berada tepat di sebelahnya, mendaratkan hantaman telak di rusuknya. Dan sial, postur tubuh itu indah sekali. Rasakan itu di dadamu, bodoh. Saat dia tersengat listrik, bulan Korea benar-benar menggila. Ledakan ungu menghantam punggung pria itu. Ya, dia memang bukan main. Masalahnya, pria itu sudah jadi raja menghindar dan sekarang dia penuh dengan aliran listrik. Menghindar dari serangan lain, datang dari samping, dan mendaratkan satu pukulan lagi di dagu. Clark tak paham kenapa bocah ini bertarung seperti itu. Dia seharusnya seorang penyihir. Jelas, penyihir menggunakan penghalang dan tetap menjaga jarak untuk merapal mantra. Dan itulah kenapa, saat satria mendekat, mereka selalu kalah. Itu sudah jadi hukum dunia ini dan hukum yang belum pernah terpatahkan. Dan itulah kenapa bocah di depannya ini tidak masuk akal. Lebih banyak petir berterbangan dan Clark mencoba menahan serangan-serangan itu. Ini pertama kalinya dia melihat gaya bertarung penyihir seperti ini, jadi dia tidak punya strategi. Dia memutuskan mengubah rencana dan mundur untuk menggunakan serangan tebasan pedang jarak jauh. Tapi Zed jauh lebih cepat. Dalam sekejap, dia sudah berhadapan lagi, mendaratkan satu pukulan tepat ke wajah. Clark tak melihat celah dan menerima satu pukulan lagi di perut. Sial, sekarang dia terlempar jauh ke sisi lain, menabrak pohon. Pria malang itu memuntahkan sekitar 3 liter darah sementara prajurit di sampingnya bertanya apakah dia baik-baik saja. Satu hal yang jelas, dia pria yang punya kehormatan, karena meski yang lain mencoba membantu, dia bilang jangan ada yang terlibat. Kemudian dia menoleh ke bocah itu dan berkata bahwa dia benar-benar kalah dari Araan. Setidaknya, dia harus dibunuh sekarang. Tapi Zed bertanya apakah pria itu ingin tahu kenapa dia kalah. Clark berkata, tidak, bunuh saja aku dan berhenti bersikap menyebalkan. Tapi Zed tidak peduli. Dia bilang dia akan tetap memberitahunya. Dia mengatakan satu-satunya alasan dia kalah adalah karena Zed sudah berlatih jauh lebih keras dan berusaha lebih giat. Jelas, itu menusuk titik lemah Clark dan dia bilang itu ironis. Seseorang dengan garis keturunan seperti itu bicara soal usaha dan latihan. Kekuatan yang dia punya hanyalah karena dia terlahir dengan darah harahan. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa usaha yang sesungguhnya. Usaha dari seseorang tanpa bakat sama sekali. Tapi Zed menjawab bahwa dia yakin Clark seharusnya bisa lebih kuat darinya di usia itu. Jika dia bertarung lebih baik dan berlatih untuk menjadi lebih kuat lagi, dia seharusnya tidak kalah sekarang. Tapi dia dibutakan oleh rasa rendah diri. Lagi pula, seorang satria tidak boleh menyalahkan orang lain atas kekalahannya sendiri. Clark terdiam dan berkata, ya, itu ironis. Sambil berpikir dia tidak pernah membayangkan bahwa bocah seperti ini akan mengingatkannya pada kode satria yang sejati. Lalu dia menyuruh Araan untuk mengakhirinya saja dan membunuhnya. Masalahnya, Zed tahu bahwa jika dia membunuh pria ini, seseorang yang dikenal sebagai ksatria 5 lingkaran, dia akan mulai diburu. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan pria itu berkeliaran dan menceritakan tentang dirinya kepada semua orang. Pada saat itu, bakat penantang dan bakat petir non-aktif. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan semua orang di hutan berteriak, bertanya apa yang dia lakukan. Hera memerintahkan para penjaga untuk membunuhnya sekarang. Dikelilingi oleh banyak orang, Zed berpikir jumlah orang ini tidak ideal. Tapi tiba-tiba, dia menoleh ke belakang dan kabut aneh mulai mendekat. Seluruh tempat tertutup oleh energi ini dan dia mencoba mencari tahu apakah itu seorang penyihir atau seseorang yang sedang mendekat. Situasinya lebih buruk dari dugaannya dan dia harus melarikan diri. Tiba-tiba, kabut itu tampak sedikit mereda. Namun di detik berikutnya, saat dia membuka mata, semua orang di depannya sudah tewas. Sial, dia bahkan belum
belum sempat membunuh Herna, dan tak seorang pun sempat berteriak. Bagian anehnya adalah mayat-mayat itu penuh dengan bekas sayatan, dan bahkan Clark ikut tewas. Lalu Z teringat Ryu, menoleh ke belakang dan memanggilnya. Dengan canggung dan tubuh membungkuk, dia muncul dari balik semak-semak, mengatakan dia baik-baik saja. Temannya bertanya apakah dia yang melakukan itu, dan pemuda kita berkata, tidak, pasti ada penyihir tingkat tinggi di dekat sini. Apapun itu, lebih baik mereka pergi secepat mungkin. Dan Ryu melihat sebuah kartu di antara mayat-mayat itu, dan menyuruhnya memeriksanya. Kartu itu terlalu bersih dan tampak seperti sengaja dijatuhkan di sana. Keduanya bergegas pergi sementara seseorang mengawasi mereka dari atas pohon. Tidak ada yang mencurigakan tentang pria berkerudung ini, bukan? Jika saya harus menebak, saya akan bilang itu adalah seorang araan yang sedang mengawasi apakah dia akan dieksekusi di penjara. Tapi sekarang melihat sang bocah sebagai sosok yang asli dan berpikir, lebih baik lindungi anak ini. Dia adalah masa depan keluarga. Dan kalian, bagaimana menurut kalian? Pasang taruhan kalian. Menurut kalian siapa pria ini? Hah, beritahu kami. Beberapa saat kemudian di hutan, dia membuat api unggun kecil, dan sedang melihat selembar kertas yang tadinya kosong sampai tiba-tiba dia menyalurkan sedikit mana ke dalamnya dan sebuah simbol muncul. Itu adalah kartu sihir yang sebenarnya digunakan oleh organisasi rahasia untuk saling menukar pesan terenkripsi. Dan Z mengenali simbol itu sebagai simbol Black Mirror, kelompok yang bersumpah setia mutlak kepada Araan dan membantu mereka dalam misi rahasia. Jika bicara soal organisasi rahasia, mereka adalah yang terbesar di Kekaisaran. Dan di balik surat itu, terlihat angka 4. Jika dia tidak salah, angka 1 berarti menerima atau mengafirmasi. Angka 2 berarti menolak. Angka 3 berarti usulan. Dan angka 4 berarti pengamatan dan perlindungan. Ya, tebakanku tidak bertahan lama. Tidak seru ya? Memang langsung terasa. Sepertinya dia benar-benar dilindungi oleh seseorang dari keluarga Araan. Dia merasa aneh karena secara teori dia tidak punya mana. Tapi kemudian dia teringat. Ya, sekarang dia punya. Dia punya 3. Ngomong-ngomong, mengingat jumlahnya naik 2 setelah mengalahkan Clark, bisa dibilang itu bekerja seperti pengalaman dalam game. Ditambah lagi, sekarang dia telah membuka bentuk petir, sesuatu yang tidak hanya meningkatkan kemampuan fisiknya, tapi juga menciptakan perisai. Tentu saja, dia hanya punya mana untuk mengaktifkannya saat menggunakan bakat penantang itu. Kemudian, Ryu memanggil pemuda kita dan bilang dia tidak bisa tidur. Dia ingin tahu kemana mereka akan pergi dan apa yang akan mereka lakukan. Pemuda kita bilang itu sudah jelas. Mereka akan pergi ke kota Fra. Itu tempat terakhir mereka mendengar kabar tentang saudaranya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah terus bergerak. Ryu berpendapat mungkin saudaranya sudah tidak ada di sana lagi. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa pergi ke Frollo tanpa menggunakan kereta kuda. Z bilang dia sudah tahu itu dan rutenya akan sedikit berbeda. Pertama, mereka akan melewati Tamea. Desa itu adalah garis depan penghalang pertahanan selatan. Saat itu, lingkaran sihir muncul di tanah dan seorang satria muncul dari dalamnya. Wanita, bukankah satria berambut pirang itu adalah karakter yang biasa dimainkan pemuda kita saat mengalahkan Raja Iblis? Bersamanya, sebuah pasukan mulai bermunculan dan dia bersumpah bahwa dia, Torres Bahal, akan memburu Araan yang telah mencoreng nama tempat itu. Kita kemudian melihatnya sedikit lebih awal berlutut bertanya apakah seseorang memanggilnya. Dia berhadapan langsung dengan santuan yang mengatakan bahwa ada misi khusus untuk bocah Araan yang telah melarikan diri dari penjara selatan beberapa hari lalu. Tidak hanya membunuh para penjaga, tapi juga orang-orang tak berdosa di kota, dan dia sebagai penerus Bahal harus membawa keadilan dan kehormatan bagi keluarga. Pria berambut pirang itu segera bersumpah bahwa perintah akan dipatuhi. Sementara itu, di tengah hutan, Ryu bilang ini kegilaan. Z hanya menyuruhnya berhenti merengek, mengatakan sudah 5 hari dengan pembicaraan yang sama. Apa yang dikeluhkan temannya adalah bahwa mereka satu-satunya orang bodoh yang langsung menuju garis depan seperti ini. Di peta Kekaisaran, terlihat hanya ada beberapa pintu keluar dan di luar pegunungan, tempat itu penuh dengan binatang iblis. Setiap keluarga besar ditunjuk untuk menjaga salah satu wilayah ini, dan wilayah selatan milik keluarga Bahal. Tempat yang mereka tuju bernama Tamea, desa tepat di garis depan, dan salah satu tempat di mana binatang iblis biasa muncul. Terlebih lagi, karena itu pangkalan canggih, ada portal teleportasi di sana. Jelas, itu sesuatu yang sangat mahal sehingga para bangsawan pun tidak bisa menggunakannya dengan mudah. Tapi pemuda kita punya banyak uang dari bertaruh dan menjara semua milik Herna. Tetap saja, Ryu terus mengeluh, mengatakan dia tidak tahu betapa mengerikannya binatang iblis itu. Waktu berlalu dan Mak turun sekali lagi. Dia sedang mengobrol sedikit ketika Z tiba-tiba merasakan getaran aneh. Seluruh tanah berguncang. Dengan suara rendah, dia berdiri dan menyuruh Ryu bersiap. Sesuatu akan datang. Segera, mereka memadamkan api unggun dan bersembunyi di balik semak-semak untuk mengawasi camp. Ryu berdoa agar itu bukan binatang iblis, sementara Z berharap itu memang binatang iblis. Masalahnya adalah bukan hanya 1 atau 2 getaran, setidaknya ada belasan. Dan dia tahu sangat jarang binatang iblis sebanyak itu menembus penghalang. Yang berarti, itu tepat seperti yang dia takutkan. Torres Bahal dan pasukannya sedang tiba. Orang-orang itu mungkin hanya lewat, dan dia hanya berdoa agar 50 lebih tentara itu tidak melihat mereka. Tapi saat itulah salah satu prajurit mendeteksi camp tersebut. Z tahu jika mereka ditemukan, mereka tidak punya peluang. Persyaratan minimum untuk berada di kelompok itu adalah menjadi ksatria 5 lingkaran. Dengan kata lain, setidaknya ada 50 Clark di sana. Ryu bilang pemuda kita harus lari. Jika dia tertangkap, mungkin ada kesempatan dia selamat. Tapi Z pasti akan dibunuh. Namun pemuda kita menyuruhnya berhenti. Gemetar jika dia ingin mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, dia tidak perlu khawatir. Dia punya ide yang mungkin berhasil. Para tentara sedang memeriksa di sekitar camp. Lalu tiba-tiba, seseorang dari balik semak-semak bertanya siapa yang mereka cari. Hei, kau orang bodoh yang gila. Kau benar-benar akan mengandalkan
mengandalkan kartu perlindungan itu. Hah? Dia melangkah keluar, mengatakan dia Zed Araan. Dia melakukan gerakan nekat ini karena dia tahu begitu mereka menyadari camp itu masih hangat, mereka akan mulai mencari ke seluruh area. Mereka tidak akan bisa kabur dan jika mereka tiba-tiba ditemukan, itu akan lebih buruk. Tapi saat dia hendak mengatakan ingin bicara dengan sang pemimpin, sebilah pedang hampir memenggal lehernya. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin bicara dulu, tapi sudah ada yang lain di belakangnya. Dia merasakan kehadiran itu dan hendak mengaktifkan lingkaran di kakinya, tapi salah satu serangan pria itu tampak mengenai sesuatu di antara dia dan Zed. Padahal tidak ada apa-apa, tapi tertahan. Pemuda kita paham bahwa itu mungkin kekuatan orang yang melindunginya dan sebuah suara menyuruh ksatria itu mundur. Pria itu langsung mundur dan sisa tentara lainnya memerintahkan orang tersebut untuk menampakkan diri. Zed tahu seseorang sedang mengawasinya, tapi dia tidak menyangka orang itu sedekat ini. Manusia itu ada tepat di depannya. Dia bahkan tidak bisa merasakan kehadirannya, bahkan dengan 100 persepsi. Wah, dan bukan hanya satu orang, tapi satu pasukan penuh melindunginya. Sekarang masuk akal kenapa keluarga Araan begitu ditakuti, kan? Aku bertanya-tanya kenapa semua orang terus memuji keluarga Araan seolah-olah di mana mereka. Masalahnya sekarang adalah sang protagonis tiba ingin tahu siapa yang berani menghalangi jalan Bahal. Semua orang merayakan kedatangan sang penerus dan orang-orang Black Mirror langsung mengenalinya sebagai sosok Bahal. Bagi Zed, kehadiran itu terasa begitu akrab seolah bagian dari dirinya. Karakter yang paling lama dia mainkan, yang bersamanya sampai akhir. Bukan waktunya memikirkan itu, tapi dia merasa sedikit nostalgia. Kemudian Torres bertanya apakah dia Zed Araan. Sebelum Zed bisa menjawab, pria itu melangkah ke depan dan menyuruhnya diam. Sekarang Zed mencoba mengerti kenapa orang-orang ini sampai sejauh ini. Dan Torres berkata dia akhirnya bisa bertemu dengan organisasi rahasia yang selalu dia dengar. Tapi dia merasa gila bahwa mereka bertindak seperti ini, meski tahu siapa dia. Keluarga Araan sekarang telah melewati batas. Dia melemparkan pedangnya ke udara, mengatakan bahwa hari ini mereka akan membayar harganya dengan kepala mereka. Tiba-tiba, sebuah suara berkata itu tidak akan terjadi. Sebuah lingkaran merah muncul di bawah semua tentara. Zed mengenali formasi. Itu sebagai jenis jebakan yang harus dipasang sebelumnya, yang berarti orang ini tidak hanya cukup pintar untuk memprediksi semua yang akan terjadi, tapi juga seorang penyihir lingkaran ketujuh. Kemudian pria itu berkata siapapun yang melangkah keluar dari lingkaran akan menyebabkan ledakan. Berdiri diam, Torres ingin tahu apakah keluarga Araan ingin perang dengan Bahal. Sang pria berkerudung menjawab, seperti yang dia sebutkan, lebih baik mereka mundur karena bahkan Tuan Bahal tidak ingin perang seperti ini. Tapi saat itulah Torres mengaktifkan kekuatan pedang lagi dan menyuruh mereka untuk tidak menghina nama tuannya. Namun, Zed tahu bahwa mereka masih di awal permainan. Artinya Torres masih level 6 dan dia tidak punya peluang menang. Jika dia memulai pertarungan sekarang, semua ksatria di sana akan musnah. Orang gila itu sudah mengaktifkan auman singa tanpa peduli. Meskipun itu teknik lingkaran ketujuh, Zed berharap pria itu menyerah. Kalau tidak, dia harus melihat tubuh semua orang tergeletak di tanah. Pemuda kita meminta manusia itu menonaktifkan lingkaran sihir sebelum mereka semua meledak. Tapi pria berkerudung itu menoleh dan berkata mereka hanya mengikuti perintah tuannya. Dan salah satu perintah yang dia terima adalah melindungi Zed Araan dan dia tidak bisa melakukan apapun yang bertentangan dengan itu. Zed lalu bertanya kenapa alih-alih melindunginya. Orang itu mencoba membunuh penerus Bahal yang hanya akan meningkatkan peluangnya untuk terbunuh di masa depan. Jika dia benar-benar seorang pembunuh terampil, dia seharusnya bisa keluar dari sana tanpa membunuh pria ini. Kemudian dia berteriak pada Torres untuk berhenti atau dia akan berakhir mati. Tapi pria itu menyuruhnya diam, mengatakan bahwa dia membunuh banyak warga sipil tak berdosa dan penjaga penjara. Dia harus membayar harga untuk setiap kejahatan yang dia lakukan. Zed mencoba menjelaskan bahwa ini kesalahpahaman dan mereka bisa bicara. Tapi sial, Torres sudah menyerang, mengatakan mereka akan bicara saat dia berlutut. Zed memperhatikan lingkaran itu tidak meledak, setidaknya pria itu tidak langsung mati. Tapi kemudian, ledakan menyapu area tersebut dan Ryu memanggil Zed. Pedang Torres telah ditahan oleh penghalang yang diciptakan oleh orang-orang organisasi rahasia. Dan bahkan hanya dengan blok dan gelombang kejut pedang, Torres jatuh berlutut dan memuntahkan darah. Zed kemudian berjalan mendekat dan bertanya apakah dia sekarang sudah siap untuk sedikit percakapan. Tapi Torres justru pingsan dan ambruk hampir mati ke tanah. Para prajurit berlari mengatakan dia mati, tapi pemuda kita menjelaskan itu hanya reaksi balik mana karena terlalu memaksakan energinya. Lebih baik membiarkannya pulih secara alami. Para tabib sudah mencoba menyembuhkannya. Ryu tahu ini reaksi balik mana dan kau tidak bisa menyembuhkan reaksi balik seseorang jika kau lebih lemah dari mereka. Jelas, satu-satunya yang lebih kuat darinya di sana adalah orang-orang Black Mirror. Dan protagonis kita menyuruhnya untuk menyembuhkan Torres yang tentu saja membuatnya panik. Dia bertanya apakah Zed serius menyuruhnya menyembuhkan ksatria ini. Zed bilang bahwa Torres adalah teman lamanya. Maksudku, itu tidak sepenuhnya bohong, tapi terdengar curiga. Jelas, pria itu menolak menyembuhkannya, mengatakan mustahil mereka berdua berteman. Zed kemudian berkata bahwa penyihir biasanya pintar. Dia ingin tahu apakah pria itu benar-benar berpikir bahwa kematian seorang Araan tidak akan memicu perang skala besar, dan apakah itu produktif. Tapi sial, pria itu menjawab kematian para penerus itu justru bagus bagi keluarga Araan. Meski aneh, Zed tampak yakin itu tidak benar. Oh ya, dia tahu bahwa di masa depan iblis akan mulai menginvasi dan mereka butuh semua orang untuk menang. Masalahnya dia kehabisan kesabaran dan tiba-tiba dia meledak. Dia menempelkan pedang ke lehernya sendiri, mengatakan bahwa jika dia tidak menyembuhkan Torres, dia pun akan mati. Yang berarti
Seperti pria bertopeng itu gagal dalam misinya karena misi utamanya adalah melindunginya. Pria bertopeng berkata meskipun begitu, dia tidak bisa bertindak seperti itu atau tuannya akan murka. Zed bilang dia tidak peduli. Dia akan menanggung beban itu sendiri. Tiba-tiba, pria bertopeng mendekati Torres. Teman-temannya tentu ragu, tapi Zed menjelaskan bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Torres adalah seseorang yang lebih kuat darinya. Jika mereka tidak menerima bantuan, pria itu akan mati di sana. Dengan itu, Torres akhirnya disembuhkan dan prajurit itu bahkan sedikit berkaca-kaca. Pada saat itu juga, orang-orang Black Mirror menghilang seperti biasa, meninggalkan sepucuk surat. Beberapa saat kemudian, di dekat desa Idameha, pemuda kita berdiri di depan. Sebuah tenda melihat kartu nomor 9. Itu berarti pengabaian atau kelangsungan hidup. Saya pikir itu berarti kita pergi. Ryu bertanya apakah kabut di hutan yang membunuh semua orang itu juga Black Mirror dan pemuda kita bilangnya, tapi sekarang mereka sendirian. Zed lalu memperhatikan sesuatu yang aneh dan bertanya pada Ryu bagaimana dia tahu tentang organisasi ini. Ryu menjawab bahwa semua orang tahu. Itu pengetahuan umum. Bahkan anak kecil di kota manapun tahu tentang mereka. Zed tak percaya, organisasi rahasia yang diketahui semua orang. Tapi Ryu memperingatkan karena semua orang mengawasi mereka, lebih baik berhati-hati atau mereka akan dibunuh kapan saja. Namun, Zed bilang tidak perlu khawatir. Mereka adalah ksatria yang benar-benar mengikuti kode ksatria. Dengan kata lain, orang yang menghargai kehormatan. Sebaliknya, penyihir akan membunuh teman jika itu berarti mendapatkan beberapa kain. Sejujurnya, kedua belah pihak terlalu ekstrim dan rasional. Tapi itu sebenarnya membuat segalanya lebih mudah baginya. Dengan ksatria, yang kau butuhkan hanyalah menantang rasa kehormatannya. Dan dengan penyihir, yang kau butuhkan hanyalah tawaran yang menghasilkan keuntungan. Lalu salah satu ksatria muncul dan berkata Tuan Herna ingin berbicara dengannya. Di dalam tenda. Beberapa saat kemudian, Torres bicara dengan pemuda kita. Dia mulai dengan bicara soal teh, tapi pemuda kita tidak tampak tertarik. Kemudian Torres langsung ke intinya dan bertanya tentang situasi mereka. Zed menjawab dia tidak terlalu formal dan ingin bicara santai saja. Mereka berdua masih muda, jadi bisa santai. Torres bertanya berapa usianya, dan pemuda kita menjawab, dalam tubuh ini, aku 15 tahun. Kenapa dia selalu mengatakan hal paling mencurigakan di dunia? Dia langsung saja memberitahu semua orang bahwa dia bereinkarnasi. Sialan. Sementara keduanya mengobrol, Ryu di sana mencatat bahwa mereka jadi akrab. Lalu Torres menjawab bahwa meskipun dia tidak mau, dia harus berterima kasih karena berkat Zed, nyawanya terselamatkan. Pemuda kita memperhatikan bahwa sama seperti di dalam game. Dan, karena dia seorang satria, pria itu memegang janji kehormatannya. Kebanggaannya terlalu tinggi. Dia tidak akan pernah menyakiti orang yang menyelamatkannya. Dan jika ada orang yang mengenal Torres dengan baik, itu adalah dirinya. Bagaimanapun, dia memainkan 10 tahun hidup Torres. Tapi dia bilang cukup basa-basinya. Mari ke intinya. Dia ingin tahu tentang pembunuhan warga kota dan penjaga penjara yang katanya settingan Zed. Zed bilang itu baik-baik saja dan mulai menjelaskan semua yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Torres bilang jika apa yang dikatakan Zed benar, maka mencoba membela diri memang bisa dibenarkan. Tapi intinya adalah mencari tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi Zed menjawab jika itu bohong, dia pasti sudah membiarkan Torres mati dan itu akan jadi jalan keluar yang lebih mudah baginya. Anehnya, Torres bilang bahwa, jujur argumen itu solid, bro, aku menerimanya. Itu saja, pria itu berhenti berdebat. Lalu dia meletakkan kantong di atas meja dan bilang, itu hadiah, semacam bubuk mana. Namun, Zed menjawab jika dia mencoba meminta maaf, dia melakukannya dengan cara yang salah. Yang dia inginkan hanyalah bantuan mencari adik laki-laki Ryu yang hilang. Torres bilang itu tidak masuk akal. Itu tidak akan menguntungkan baginya sebagai penyihir. Tapi Zed menjawab dia tidak peduli tentang itu. Itu janji yang dia buat untuk temannya. Keesokan paginya, ada si Badas lagi. Setiap hari, pagi-pagi sekali melakukan banyak push-up. Gila, aku harus terinspirasi dari pria ini. Dan Ryu bingung, ingin tahu kenapa dia meminta bantuan itu padahal dia bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Torres hanya ada di samping mendengarkan semuanya dan mengamati pemuda kita berolahraga. Yo, pria ini aneh ya, sobat, aku tidak tahu. Satu-satunya wanita di cerita ini adalah Herna dan dia sudah mati. Mereka benar-benar memperkenalkan yang baru karena ini mulai aneh. Dan anehnya, dia benar-benar menatap perut pemuda kita sambil berpikir seperti penyihir tanpa mana. Biasanya penyihir bilang latihan fisik itu barbar, tapi yang satu ini bekerja keras. Mungkin dia bisa merasa simpati pada bocah itu. Penyihir tanpa mana, seperti ksatria tanpa pedang. Yang membuatnya terkesan adalah bocah itu tidak menyerah dan terus berusaha berkembang. Membuatmu bertanya-tanya, jika dia berada dalam situasi seburuk itu, apakah dia bisa mempertahankan martabatnya? Pada saat itu, Torres bertemu seorang penyihir yang lebih ksatria daripada ksatria manapun yang pernah dia kenal, dan dia bersumpah akan menjadi temannya. Ayo kita mulai, kawan. Akhirnya, ada persahabatan karena ini tadi mulai aneh. Beberapa saat kemudian, dia pergi mencari steak besar untuk dimakan. Jelas, jenis pesta yang akan memberi tenaga pada siapapun. Dan sementara Torres bersikap ramah pada mereka, para ksatria lain hanya di sudut mengawasi dan tidak menyukainya sama sekali. Dia menyuruh semua orang duduk dan pemuda kita terkesan, persis seperti yang dia pikirkan. Torres adalah pria yang memegang kata-kata dan kehormatannya. Ryu di sisi lain sedikit ragu, bertanya apakah mereka benar-benar bisa makan itu. Pemuda kita bilang dia tidak tahu, makan saja dan ucapkan terima kasih. Mereka mulai makan, tapi Zed tahu tidak ada yang gratis di dunia ini. Dunia ini bebas. Karena mereka menyajikan sesuatu yang semahal itu, mereka pasti menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Tiba-tiba, salah satu ksatria berdiri dan mengatakan bahwa situasi ini membuatnya
membuatnya tidak nyaman, jadi dia akan pergi. Orang-orang lainnya mengatakan hal yang sama, dan semua orang berdiri menyatakan mereka akan pergi. Dalam sekejap, hanya tinggal mereka bertiga di meja. Torres meminta maaf, tapi Zed bilang tidak apa-apa. Lagi pula, lebih baik tidak menghukum orang-orang itu. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun darinya. Torres berkata lagi, aneh sekali anak kita meminta untuk tidak menghukum orang-orang yang selalu menghinanya. Tapi Zed bilang itu sudah diduga. Orang-orang itu sudah menganggap penyihir sebagai musuh sejak mereka kecil. Jelas, tidak normal bagi mereka untuk tiba-tiba bertemu dengan salah satu dari mereka dan langsung duduk serta berbagi makanan. Torres mengatakan mungkin itu benar. Mungkin dia salah bahkan mengundang mereka ke sini. Namun pada saat itu, Zed mengatakan dia pasti punya sesuatu yang lebih penting untuk dikatakan. Bukan karena dia memanggil mereka ke sini untuk ini. Torres menjelaskan bahwa mereka berencana untuk segera meninggalkan tempat ini, tetapi dia ingin menunda keberangkatan selama 1 hari. Itu karena dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Zed adalah pemuda yang baik dan terhormat dan 1 hari sudah cukup. Zed bertanya apakah dia setuju dengan itu, dan dia menjawab ya. Beberapa saat kemudian, kami berada di perbatasan selatan dekat tembok Idamea. Seekor makhluk terbelah dua dan seorang satria merayakannya. Torres memuji kerja keras semua orang dan menyuruh mereka untuk terus maju. Zed, bagaimanapun, ada di sana di tengah-tengah segalanya. Mencoba memahami mengapa dia dibawa ke dalam semua ini. Dia tahu bahwa kelompok ini sangat maju dan biasanya menangani makhluk berbahaya. Itu sebabnya setelah setiap misi, mereka merayakan fakta bahwa semua orang berhasil kembali, atau dalam beberapa kasus, mereka meratapi mereka yang tidak kembali. Zed berpikir bahwa rencana Torres adalah membuatnya berpartisipasi dalam hal ini agar kelompok itu mulai menyukainya. Mungkin itu keputusan emosional, tapi itu cocok untuk anak berusia 17 tahun. Namun saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan beberapa bekas di tanah. Kawahnya sangat besar, dan Torres bertanya apakah ada yang tahu apa penyebabnya. Pria di sebelahnya mengatakan itu mungkin binatang buas yang belum dikatalogkan. Sesuai protokol, mereka harus mundur sekarang dan mencatatnya di buku, tetapi Torres mengatakan itu akan berlebihan. Mereka bahkan belum berada di zona bahaya 1, jadi meskipun itu makhluk baru, seharusnya levelnya rendah. Yang lain mengatakan bahwa meskipun levelnya rendah, itu masih bisa berbahaya jika sesuatu yang tidak diketahui. Torres berpikir untuk kembali sampai Zed mengatakan bahwa dia tahu makhluk apa itu. Jelas, itu adalah monster bernama Basilis, makhluk tingkat menengah, tetapi dengan 25 ksatria lingkaran dan dia di lingkaran ke-6, itu tidak akan sulit. Torres bertanya apakah dia tidak berbohong, sementara semua tentara mulai mengatakan mereka tidak bisa mempercayai penyihir, yang dijawab Zed dengan sederhana bahwa mereka harus tahu, penyihir Araha memiliki catatan binatang buas yang jauh lebih luas daripada mereka. Orang-orang itu selalu merasa dihina dan mulai mengeluh tentang anak itu, tetapi Zed menjawab bahwa mereka lah yang meremahkannya. Lagi pula, mereka seharusnya tidak memiliki keberanian untuk berbicara sekasar itu kepada garis keturunan Arahan. Tiba-tiba, Torres menyela percakapan dan menyuruh semua orang untuk diam. Dia pergi meminta maaf kepada Zed, mengatakan dia berharap segalanya akan berjalan lebih baik ketika tiba-tiba Basilis muncul di belakang semua orang. Torres segera berteriak agar semua orang membentuk formasi, tetapi mereka sudah harus menghindari serangan pertama. Dia bertanya apakah Zed baik-baik saja, yang menyuruhnya untuk memperhatikan pertarungan. Dia hampir diterkam oleh monster lain. Saat itulah mereka menyadari bahwa itu bukan satu Basilis, tapi 2. Dan Torres sudah mengaktifkan auranya. Dan sekarang setelah aku perhatikan, bukankah dia agak mirip dengan Vlad dari Stella Swordsman, seperti Vlad dari dunia lain. Dan kawan, semua ksatria ada di sana. Dengan aura yang menyala, menyerang ke arah Basilis. Anehnya, di dunia ini, penyihir bertarung dari jarak dekat sementara para ksatria adalah yang mengeluarkan tebasan aura tersebut. Masalahnya adalah ledakan tebasan aura itu tidak berpengaruh pada Basilis, dan bahkan Vlad bingung karena serangannya tidak berhasil. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat ekor yang penuh dengan duri, dan Zed berteriak agar semua orang menunduk. Tidak ada yang patuh dan Torres berteriak pada mereka untuk mengikuti perintah. Saat itulah mereka menjatuhkan diri ke tanah. Tapi Zed melihat satu orang keras kepala, mengatakan dia tidak akan menerima perintah dari seorang penyihir. Torres berteriak lagi, tapi terlambat. Monster itu menembakkan sekumpulan duri beracun. Mereka yang menunduk tidak terbunuh, tetapi si bodoh yang tetap berdiri, jelas terkena. Diselamatkan oleh Zed kan? Tentu saja, dia harus diselamatkan oleh anak penyihir. Bodoh. Tapi bocah, kita sudah memperingatkan mereka bahwa pada serangan berikutnya, monster itu akan membidik ke tanah. Jadi trik itu tidak akan berhasil 2 kali. Kemudian dia memberitahu Torres bahwa dia akan membiarkan dia dan para ksatria menangani yang di sebelah kiri. Dengan kata lain, si hebat akan menangani yang di sebelah kanan. Torres sedikit bingung, tapi Zed hanya menyuruhnya untuk menjawab sekarang, ya atau tidak. Jadi si pirang berkata, baik, mereka akan membunuh yang di kiri, dan dia akan menangani yang di kanan. Bocah kita tersenyum dan mengatakan dia mengandalkan mereka. Dengan itu, pasukan penyihir melompat pergi, meninggalkan bocah kita berhadapan langsung dengan Basilis yang lain. Sekarang setelah dia sendirian dengan monster itu, bakat penantang aktif. Dengan tambahan 10 mana, dia mampu mengaktifkan bakat petir. Dia memanggil monster itu, menyuruhnya untuk melihat ke sini, menyerbu ke arah makhluk itu, yang mengaum ke arahnya. Tapi Zed tentu saja tersenyum. Dia suka mempertaruhkan nyawanya. Mereka bilang dia beruntung telah menemukan sesuatu seperti itu. Monster itu mencoba menyerang, tetapi dia menghindar dengan melompat dari satu batang pohon ke yang lain dan turun dari atas lagi. Makhluk itu mungkin terlihat tangguh, tapi dia tahu di mana titik lemahnya. Ini bukan tentang menusuk, ini tentang memukul tepat di atas kepalanya. Dengan itu, monster itu terpelintir dan gemetar, lalu jatuh ke tanah. Wah, binatang itu sudah mati. Sejujurnya, saya pikir makhluk itu akan lebih merepotkan. Selain itu, dia mendapatkan bahan. Dari mulutnya, benda merah yang disebut napas iblis.
iblis. Itu adalah bahan utama yang bisa Anda masukkan ke dalam air suci untuk kemungkinan mengubahnya menjadi ramuan. Bocah itu dalam mode kerennya, petir berderak, dan bola energi kecil melayang di sekitarnya. Dan dia mengatakan bahwa ramuan adalah barang yang sempurna karena memiliki peluang kecil untuk meningkatkan beberapa statistik Anda. Dan karena dia sudah memiliki semua statistik maksimal, ya, itu 100% peluang untuk meningkatkan mana. Kemudian dia melambai selamat tinggal pada monster itu, mengatakan dia akan pergi membantu para ksatria. Torres sedang membela diri dari serangan, tetapi terlempar. Meski begitu, dia masih berhasil bertahan. Masalahnya sekarang adalah dia telah dipisahkan dari para ksatria dan tidak memiliki dukungan pertahanan. Saat itu, dia melihat kembang api melesat ke langit. Kawan, dan itu mengenai kepala monster itu tepat lagi. Jelas itu Zed yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Melihat bocah itu penuh aliran listrik, Torres ingin tahu energi macam apa itu. Semua ksatria tiba dengan terkejut bertanya apa itu. Ah, tentu saja mereka langsung mengenalinya. Kan kawan-kawan, itu pasti Tan Kilua. Torres bertanya apakah dia benar-benar menggunakan energi petir dan Zed mengatakan itu. Sudah jelas, yang membuat pria itu semakin bingung karena setahu dia bocah itu tidak punya mana. Sang protagonis menjelaskan bahwa dia memperoleh mana beberapa saat yang lalu, yang membuat si bodoh itu semakin bingung. Itu karena di dunia ini, Anda terlahir dengan mana yang sudah terbentuk. Seorang bayi mungkin belum memiliki semua lingkaran yang terhubung, tetapi mereka sudah secara alami memiliki bakat untuk itu. Tapi jika Zed lahir tanpa apa-apa, kan, itu berarti dia seharusnya tidak pernah bisa mendapatkannya. Itu sama seperti seseorang yang lahir dengan 9 jari dan tiba-tiba tumbuh jari ke-10. Itu benar-benar perbandingan yang bagus. Setidaknya, itu aneh. Sementara Torres berpikir keras, Zed bertanya apakah dia boleh menyimpan barang itu. Torres mengatakannya, dialah yang membunuh makhluk itu, jadi, dia berhak menyimpannya. Bocah kita tersenyum lebar. Mendapatkan kedua barang itu benar-benar sebuah keberuntungan. Beberapa saat kemudian, para ksatria semua berbicara tentang bagaimana Zed membunuh makhluk-makhluk itu. Pertama, itu tidak masuk akal. Seorang anak tanpa mana menggunakan petir. Kedua, dia bertarung secara fisik alih-alih menggunakan sihir dari jarak jauh. Itu semua yang dibicarakan semua orang. Dan sedikit kemudian di sebuah bar, pria yang membuat bocah kita mencium aspal datang untuk berterima kasih padanya. Zed bilang tidak apa-apa. Bertanya apakah dia terluka. Pria itu mengatakan berkat dia tidak terluka. Ryu langsung ingin tahu apa yang dilakukan bocah kita. Tiba-tiba diperlakukan dengan rasa hormat seperti itu, yang hanya dijawab bocah kita dengan terserah. Setidaknya sekarang mereka akan lebih membantu dalam menemukan saudaranya. Pada saat itu, Torres memanggil mereka berdua. Dia sudah memuji bocah kita, mengatakan dia benar-benar berhasil mengubah pendapat para ksatria. Saat itulah dia mengungkapkan bahwa sayangnya, dia harus pulang. Dia yakin kepala keluarga akan menjadi gila ketika dia mengetahui semua yang terjadi di sana. Zed bertanya apakah dia tidak takut dimarahi karena dekat dengan seorang arahan. Torres mengatakan dia sudah bersiap untuk itu. Dia selalu tahu itu akan terjadi cepat atau lambat. Selain itu, dia juga berencana untuk melewati Vinda untuk membantu mencari saudara laki-laki Ryu. Anehnya, dari sudut kamera rendah pada Ryu itu, keduanya tampak seperti penjahat, tetapi mereka berbicara tentang bagaimana sekarang ada bangsawan dari wilayah ini yang mencari saudaranya. Peluang menemukannya jauh lebih tinggi. Ryu sangat emosional dan berterima kasih kepada mereka berdua. Keesokan harinya, mereka berada di Fra, wilayah di selatan tempat pelabuhan perdagangan berada. Akhirnya, Ryu mengungkapkan namanya. Orang yang dicarinya adalah seorang gadis bernama Lisa, 13 tahun. Dia memiliki rambut pirang panjang yang sampai ke pinggang. Dia secara kasar menunjukkan seberapa tinggi gadis itu dan mengatakan mereka akan bisa mengenalinya karena dia sangat menggemaskan. Tidak ada yang berbahaya sama sekali tentang gadis seperti itu berjalan-jalan di dunia sendirian. Zed mengatakan mereka perlu memeriksa catatan budak yang dijual dan mereka yang masih dijual. Pada dasarnya, semua rumah yang berurusan dengan bisnis semacam itu. Satria itu hanya setuju dan kemudian bocah kita memberitahu Ryu bahwa mereka akan berbicara terlebih dahulu dengan pedagang tempat dia dulu bekerja. Beberapa saat kemudian, mereka berada di sana melihat pintu masuk tempat yang dijaga oleh seseorang. Zed memberitahu Ryu bahwa dia tidak akan bisa masuk, kawan. Dan sementara itu, dia sudah berpakaian setelan mewah. Jelas, dia akan masuk sebagai seseorang yang tertarik membeli budak. Segera, pria di pintu yang mencoba bersikap tangguh membungkuk, mengatakan sangat menakjubkan menerima seseorang yang terhormat seperti dia. Itu bahkan tanpa mengetahui siapa dia. Kan kawan? Dia bertanya apakah bocah itu mencari sesuatu yang spesifik. Dan Zed mengatakan dia ingin tahu apakah ini firma dagang hamil. Pria itu mengatakan dia pasti salah. Ini adalah pasar budak. Tiba-tiba, dia berdiri dan mengatakan bahwa rupanya bocah itu bukan bangsawan dan lebih baik anak seperti dia pergi saja. Zed merasa itu aneh dan mengatakan dia adalah seorang bangsawan. Pria itu menjawab bahwa setiap bangsawan sejati menyebut budak seolah-olah mereka adalah produk. Dalam kata lain, fakta bahwa Zed bertanya apakah itu pos perdagangan, itu masuk akal. Zed menyuruhnya berhenti bersikap bodoh, tetapi pria itu mengatakan dia pasti dikirim oleh Devito. Sekali lagi, bocah kita mengutuknya, dan pria itu mencoba melayangkan pukulan. Dan 10 detik kemudian, di sanalah dia hancur lebur, ditampar wajahnya dengan Zed menyuruhnya untuk menjawab sekarang. Ternyata firma dagang hamil yang asli menghilang dan orang-orang ini mengambil alih. Dan Zed ingin tahu mengapa. Pria itu menjelaskan bahwa pemilik sebelumnya bangkrut, jadi mereka mengambil alih tempat itu. Zed ingin tahu siapa pria Devito ini, dan pria itu mengatakan dia adalah pedagang budak terbesar di seluruh wilayah selatan. Sekarang Zed punya satu nama lagi untuk daftar itu, dan dia ingin tahu di mana orang-orang lainnya dari tempat ini. Ketika pria itu bertanya apakah maksudnya produk, menyeratkan bahwa budak tidak lebih dari sekadar barang, dia mendapat tamparan lagi di wajahnya. Zed menyuruhnya mengatakannya lagi, dan
dan bam, tamparan lagi dan lagi. Kemudian dia memberitahunya bahwa sudah waktunya dia belajar bahwa orang bukanlah produk. Bahkan jika dia sampah, dia setidaknya harus mencoba hidup dengan sopan santun minimal. Pria itu meminta maaf dan beberapa saat kemudian dia menarik kembali tirai. Di balik jeruji besi ada sekelompok orang yang kelelahan dirantai dan dipenjara. Z bertanya apakah ada orang lain dan pria itu mengatakan tidak. Itu semua orangnya. Z merasa aneh. Tidak ada gadis berambut pirang, tidak ada anak-anak, tidak ada yang seperti yang mereka cari. Tetapi itu sudah diduga, bukan? Anak-anak biasanya adalah budaya yang paling mahal di luar sana. Kemungkinan besar seorang gadis. Seperti yang dijelaskan Ryu pasti sudah dijual sejak lama. Dia menoleh ke pria itu dan mengatakan bahwa hari ini dia beruntung. Dia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang layak. Yang harus dia lakukan adalah membawa semua uang dari tempat ini dan kunci penjara. Adegan berikutnya, si bodoh itu berada di balik jeruji besi dan bocah kita memberitahunya bahwa sekarang gilirannya untuk merasakan kehidupan itu. Di luar, mantan budak semua. Berterima kasih atas kebaikannya. Sepertinya dia mengambil semua uang dari pedagang budak dan membagikannya di antara orang-orang yang dibebaskan agar mereka bisa memulai hidup baru. Bocah berhati emas. Dia juga mengambil kesempatan untuk duduk dan berbicara dengan beberapa dari mereka untuk mendengar kisah hidup mereka dan mengumpulkan informasi tentang dunia ini. Seorang pria berambut putih memperkenalkan dirinya sebagai Gordon dan mengatakan dia dulu adalah asisten keluarga Kirkville. Z menjawab bahwa jika dia bekerja untuk orang-orang itu dan tidak terbunuh, dia sudah beruntung. Yang dijawab Gordon, ya, pada saat itu, surga pasti ada di pihaknya. Dalam hal pandai besi, keluarga Kirkville adalah yang paling kuat. Di masa krisis dan perang, semua orang mencari alat dan senjata ajaib yang biasa mereka produksi. Tapi karena pengkhianatan terhadap kekaisaran, mereka semua dibunuh. Dengan itu, mereka lenyap dari sejarah dan tidak ada yang suka menyebut nama mereka lagi. Jelas, kekaisaran bodoh karena mereka tidak membiarkan satu keturunan pun hidup. Teknik yang mereka miliki hilang selamanya. Dan sekarang jumlah binatang ajaib terus bertambah, tidak memiliki senjata berkualitas, merugikan mereka dengan mahal. Dengan tangan yang babak belur, Gordon mengatakan bahwa semua ini hanyalah kejayaan masa lalu. Bocah kita mengatakan sungguh menyedihkan mengetahui bahwa teknik sehebat itu telah hilang oleh waktu. Kemudian Gordon mengatakan bahwa sebagai ucapan terima kasih, dia akan membagikan beberapa informasi, tetapi hanya karena Z menyelamatkannya. Itu adalah rahasia yang harus disimpan. Bocah kita mengatakan tidak apa-apa, tapi meski begitu, lelaki tua itu melihat sekeliling dan mengatakan mereka harus berbicara di tempat lain. Di luar, dia menjelaskan bahwa pewaris sejati keluarga Kirkville yang dikenal sebagai Lato masih hidup. Sebenarnya asisten utamanya meninggal sebagai gantinya agar dia bisa melarikan diri. Dia berganti pakaian, merusak wajahnya sendiri, dan tidak pernah dikenali lagi. Jika rencananya berhasil 100%, dia mungkin tinggal di suatu tempat di Mears. Itu informasi yang bagus untuk Z. Satu-satunya masalah adalah seseorang yang diburu karena pengkhianatan jelas tidak akan mudah ditemukan. Z berterima kasih padanya dan Gordon mengatakan dia hanya memberitahunya karena dia tampak seperti orang baik. Yang dia minta hanyalah agar tidak ada hal buruk yang terjadi pada Tuan Lato. Dengan itu, mereka kembali ke bar untuk makan. Ryu sedang makan tetapi terlihat agak sedih dan Z ingin tahu mengapa. Dia tidak bisa. Sedih hanya karena mereka tidak menemukan saudaranya di tempat pertama yang mereka periksa. Ada pedagang budak yang jauh lebih besar, DeVito misalnya. Gordon sepertinya mendengar nama itu dan menyuruhnya berhati-hati. Orang itu berada pada level yang sama sekali berbeda dari tempat yang mereka hancurkan. Z merasa percaya diri dan mengatakan dia bersama Squato Bahal, jadi dia tidak takut. Tapi Gordon memberitahunya bahwa dia tidak tahu DeVito memiliki koneksi di seluruh kekaisaran. Dan rupanya salah satu rumornya adalah bahwa klien terbesarnya tidak lain adalah keluarga Arahan. Tentu saja, tepat pada saat itu, bocah kita sedang menggunakan lensa birunya, jadi tidak ada orang di sana yang tahu dia sebenarnya adalah seorang Arahan. Dia sudah membayangkan bahwa orang-orang Black Mirror pasti membeli budak untuk dilatih dan mengubah mereka menjadi bayanan keluarga. Merasa sedikit canggung, dia mengatakan itu tidak masuk akal. Mengapa keluarga Arahan datang jauh-jauh ke selatan untuk membeli budak? Yang dijawab lelaki tua itu karena harganya tidak ada duanya. Ditambah lagi, jika mereka membeli semua budak terbaik di selatan, mereka membiarkan keluarga selatan yang kuat tanpa pilihan. Z berhenti berpikir sejenak dan berkata, ya, itu benar-benar terdengar seperti sesuatu yang akan dilakukan keluarga Arahan. Masalah sebenarnya sekarang adalah bagaimana jika orang-orang Black Mirror melindungi DeVito, itu berarti jika dia menyerang mereka tanpa mengungkapkan identitasnya, itu bisa memulai perang skala penuh antara Bahal dan Arahan. Ryu memanggil bocah kita, sedikit ragu, dan Z memperhatikan bahwa anak itu merasa canggung karena permintaannya mulai menyebabkan terlalu banyak masalah. Tapi Z menyuruhnya untuk tidak khawatir. Ini bukan hanya tentang saudara perempuannya lagi, ini tentang melakukan apa yang benar. Baginya, itu tidak masalah. Dia akan membasmi setiap pedagang budak cepat atau lambat pula. Keesokan harinya, berhadapan langsung dengan pasar budak DeVito, yang terlihat lebih seperti istana kekaisaran rumah besar gereja. Inilah bocah kita berpakaian seperti bangsawan. Saat dia masuk, tiba-tiba orang-orang di dalam terkejut. Z masuk tanpa mengatakan apa-apa, dan pria berotot di depan bertanya apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Tapi bocah kita hanya ingin tahu di mana DeVito. Salah satu dari mereka mengatakan dia perlu memahami kemana dia berjalan. Yang lain memperingatkan bahwa ini adalah salah satu dari sedikit tempat di mana bahkan bangsawan muda bisa kehilangan nyawanya. Tapi di sanalah dia meraih matanya, mengatakan bahwa setiap orang yang bekerja untuk Arahan memang sombong. Dan saat orang-orang itu melihat mata merahnya, boom, mereka semua berlutut memohon pengampunan.
kanan. Dan kemudian di latar belakang, dia juga melihat seorang pria sedikit membungkuk. Pakaian itu tampak seperti milik orang-orang Black Mirror, tapi mungkin seseorang berpangkat rendah. Saat itulah dari lantai 2, seseorang mengatakan bahwa pengunjung yang menarik telah tiba. Pemandu berkumis ingin tahu apa yang dilakukan seseorang yang begitu terhormat di sana. Dia turun dan mengatakan dia mendengar bahwa bocah ini pergi ke Malbudak dan menghancurkan tempat itu. Segera, Z menyadari bahwa menilai dari kepercayaan diri pria itu, nama arahan saja tidak akan mempan padanya. Ini mungkin Devito yang sudah mengambil gelas, mengatakan dia tidak menyangka bocah itu benar-benar punya nyali untuk datang jauh-jauh ke sana. Tapi mungkin dia hanya terlalu naif. Z langsung ke intinya dan mengatakan bahwa mulai hari ini kesepakatan antara mereka dan arahan berakhir dan dia akan mengambil semua Buddha dari tempat itu. Jadi yang terbaik adalah Devito bekerja sama. Tapi kawan, Devito tertawa terbahak-bahak di depannya, meminta maaf karena dia tidak bisa menahannya. Itu terlalu lucu. Z ingin tahu apakah pria itu benar-benar ingin mati. Yang dijawab Devito bahwa dia hanya penasaran ingin tahu kapan itu akan terjadi. Dia mengatakan dia lelah dengan obrolan itu dan dia tidak akan membunuh bocah itu karena dia adalah tamu yang dihormati. Namun, pelajaran yang akan dia pelajari hari ini, dia akan bawa seumur hidupnya. Sama seperti yang dipikirkan sang protagonis, dia harus menyelesaikan ini dengan tinju. Satu-satunya masalah adalah dia berharap pria berkerudung di belakang tidak memiliki terlalu banyak lingkaran. Dia bersiap untuk melakukan ofensif sebelum orang lain bergerak. Tapi kemudian tiba-tiba, seseorang berteriak untuk menepung gedung itu. Wah, kawan, lihat siapa yang berteriak di sana. Jelas, itu Torres yang berteriak bahwa mereka ada di sana untuk memberikan suka pada video ini yang membantu Mamoru membuat konten yang lebih menarik bagi pemirsanya. Aktifkan lonceng kecil yang nakal itu dan saya keluar.